Nah, jadi berhubung udah jam 3, kita langsung mulai aja. Selamat datang di Aisyah Teru, alumni sharing cerita seru pertama kali. Yang sekarang, jadi sistemnya Aisyah Teru tuh kita jalan-jalannya berdasarkan destinasi benuanya ya. Sekarang kita di edisi 1, Oceania. Itu kita nanti akan ditemenin bareng Kak Anindya di Wulandari, TL 2010, dan Kak Kevin Alexander dari TL 2012. Nah, jadi kalau buat Kak Anindya di Wulandari sendiri, itu dari University of Melbourne dan ngambil Master of Environment. Beliau juga aktif di konsultan dan internship di Climate Works Australia juga. Kalau untuk Kak Kevin Alexander itu, beliau dari University of Auckland ngambil Master of Energy, sedikit berhubungan atau dengan renewable energy. Pernah aktif sebagai researcher dan policy analyst, dan nanti selebihnya bisa ditanya-tanya sembari narasumber memperkenalkan diri dan bawa materinya. Nah, tapi sebelum itu nanti akan ada pembukaan oleh Irfan Nur Hadi yang ikut sharing kekayaan. Jadi nanti kita bakal mulai. Nah, nanti kan sekitar jam 3.50 bakal ada Q&A session kan. Sebelum ngisi ke Q&A session atau sebelum kita nanya-nanya, nanti jangan lupa isi bit.ly/Aisyiteru Oceania. Sesuai Aisyiterunya, tulisannya sesuai sama ini poster, Oceania-nya O-nya besar. Jadi A-nya besar dan O-nya besar. Kalau misalnya ada yang nggak pede atau lagi males nyalain mic buat bertanya, boleh banget langsung ditulis aja di chatroom. Jangan lupa ditulisin nama dan orang yang mau ditanya, terus pertanyaannya apa. Jadi misalnya contoh aku mau nanya ke Kak Nindya, berarti Amanda Diela strip Kak Nindya share everyone aja di chat, biar pertanyaannya bisa kelihatan. Nanti jangan lupa ya, pas mau Q&A, semuanya diharapkan Aisyah Teru Oceania. A-nya besar, O-nya besar. Jadi buat yang tertarik buat mikir-mikir kalau S2 mendingan di luar negeri atau di Indonesia, terus pertimbangannya apa aja, apakah mending kerja dulu atau langsung S2, itu boleh banget ditanyain. Mungkin kalau ada yang mau nanya, Kak, perbedaannya teknik lingkungan di luar negeri sama di Indonesia itu apa sih? Itu boleh banget. Kalau misalnya, oh ternyata fokus TL degree itu udah lebih ke renewable energy yang gini-gini, terus kita bisa belajar gitu kan dari perbedaan. Oh ternyata kalau mau belajar lebih lanjut terkait bab ini, bisa memikirkan untuk kayaknya S2 di luar negeri worth it juga kayak kakak-kakak Kak Nindya dan Kak Kevin. Nah, kita ini bakal pembukaan dulu. Sebelumnya di sini Kak Irfan Nur Hadi udah hadir. Udah ya Kak ya? Untuk Yap, Kak udah. Irfan Nur Hadi. Kedengeran nggak Halo, soalnya? kedengeran. Oke. Mulai. Kan mungkin kalau ada presentasi yang mau di-share screen, boleh langsung di-share screen aja Kak. Nanti aku Oh, enggak share usah. screen. Oke. Videonya dinyalain nggak? Boleh enggak? Oke. Sebentar. Kedengeran suara saya? Ini enggak? Jelas. Oke.
Sorry ya kalau suaranya nggak jelas, rambutnya berantakan. Karena di sini lagi hujan deras, jadi kalau nggak jelas, sorry. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman HMTL. Selamat malam buat Kevin sama Anin. Sorry banget udah direpotin. Semoga nggak ini ya. Semoga 100% ikhlas Kevin dan Anin untuk direpotin nih. Karena aku gangguin aja itu dua orang. Ikhlas bang. Terus kemudian selamat juga buat HMTL. Katanya baru diresmikan. Kalian luar biasa. Ya, halo Vin. Buat HMTL katanya baru resmi kegiatannya. Kalian luar biasa lah untuk di kondisi kayak gini, kegiatannya bisa berjalan dan semoga tidak ada masalah ya. Kemudian sorry buat teman-teman semua kalau bosan akan mendengarkan suara saya atau ya akan ada gogo lagi lah gitu ke depan, karena memang harapan dari ATL adalah jika teman-teman HMTL mau berkoneksi atau punya jejaring dengan teman-teman atau kakak-kakak kita yang ada sebagai alumni, memang ada wadahnya yaitu ATL Muda ini. Nah, saya kebetulan masih di situ. Jadi ya mau nggak mau akan ada saya lagi begitu. Jadi walaupun nanti saya usahakan saya gantilah kalau cowok yang lebih ganteng atau kalau cewek nanti yang lebih cakep gitu, biar enak dilihat. Jadi biar nggak saya lagi yang jadi penghubung antara teman-teman. Thanks juga buat Abel sama Farhan yang udah nyelenggarain acaranya. Terus yang kedua, saya mau nitip salam nih mumpung ada Anin sama Kevin. Anin, Kevin, sehat-sehat kan semua di sana? Sehat bang. Sehat. Kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Kedengeran. Oke, saya lama juga ketemu ya. Oke, mantap. Saya lama nggak ketemu dua orang ini soalnya. Jadi selain tadi udah dijelaskan oleh Abel, memang ada yang lebih spesial lagi bahwa Kevin ini beasiswanya dari pemerintah New Zealand dan Anin ini juga dari AS, yang konon katanya kalau mendapatkan AS itu susah. Jadi kalau teman-teman mau nanya ini, nanti banyak yang bisa diekspor dari dua orang ini. Dan bahkan kota mereka ini, kalau teman-teman tertarik untuk ke New Zealand sama ke Australia ini, mereka luar biasa tempat tinggalnya. Melbourne ini tempat tinggalnya Anin ini berturut-turut menjadi kota paling layak dihuni nomor 1. Tapi kayaknya tahun ini turun ya, ini jadi nomor 2 ya di dunia. Iya. Jadi memang ya betul kan turun. Oke. Dan kalau Kevin tuh kalau teman-teman mau ke New Zealand di sana pemandangannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman suka film The Lord of the Rings tuh itu semuanya nyata dan ada di sekitarnya Kevin sekarang itu. Oke, terus yang terakhir, yang ketiga, nah ini buat teman-teman HMTL terutama yang berniat untuk melanjutkan studi. Aku punya gambaran, walaupun ini sebenarnya PR bagi kami ya, saya alumni muda, terutama dan IATL juga untuk mengupgrade data. Tapi kira-kira gambarannya kalau saya ambil dari 2010 sampai 2015, memang ada seperti apa ya, ada pergeseran ini kayak, tapi nggak tahu juga apa yang terjadi. Untuk 2010 itu kita sekitar 25 sampai 30 orang ya, ini kalau nggak salah, aku nggak tahu data pasnya, tapi sekitar 30-an orang itu kita ngambil S2 dan kebanyakan di luar negeri memang. Sangat sedikit, kita sekitar 5 orang doang aja yang ngambil S2 di ITB. Dalam negeri. Ini orang bilang mungkin karena waktu itu LPDP lagi gencar-gencarnya, aku nggak tahu juga. Tapi kira-kira seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang ngambil paket dengan S3 di beberapa negara seperti di Jepang. 2011 aku nggak punya datanya sejujurnya. Kalau 2012 kemarin dari Nanya Kevin, kira-kira ya 10 orangan lah di luar negeri. 2013 itu ada 8 orang di luar negeri, kemudian 6 orang di ITB. Untuk 2014 dan 2015 itu kebanyakan atau kayaknya malah semuanya ada di ITB untuk melanjutkan S2-nya. Kalau 2015 tuh spesifik sekitar yang daftar sih 20-an orang, yang nggak tahu karena itu kan nanti biasanya ada yang lanjut, ada yang enggak karena kan paket apa namanya fast track ya.
Ya, kira-kira seperti itu gambaran. Jadi memang kalau angkatanku tuh banyak sekali memang yang di luar negeri lanjut master, kemudian ke 2014-2015 tuh banyak sekali yang melanjutkan S2 di ITB. Itu bukan sesuatu yang buruk atau yang baik, itu pilihan semuanya. Mungkin saja memang lebih cepat itu bagi beberapa teman kan lebih baik karena paketnya dengan S1, fast track dapat 2 gelar kan. Dan juga mungkin saya nggak tahu kalau mungkin kurikulum di ITB sudah cukup baik untuk bersaing dengan di luar negeri gitu, karena bagi teman-teman yang biasanya di luar negeri itu yang diincar bukan hanya sekedar jalan-jalan ya, tapi kurikulum yang lebih baik. Semoga kalau S2 lebih baik di ITB, banyak juga teman-teman yang S2 di ITB kan. Oke, gitu. Jadi dari saya sekedar gambaran seperti itu. Semoga ini banyak manfaatnya untuk teman-teman sendiri. Dan sekali lagi sorry buat Kevin dan Anin di sana udah malam. Kalau udah ngantuk ya sorry ya. Kevin terutama Santai, itu Bang. plus berapa Kevin? Pokoknya enjoy buat teman-teman dan oke, Di cukup itu Kak Kevin saja sih malam kayaknya. ya, Kak? Apa? Oke. Kak Irfan di... Iya, tadi Kak Irfan Nurhadi kan bilang maaf mengganggu. Oh, iya, Terus, tidak apa-apa, santai saja. ya Kak? Soalnya kita masih... Nah, lanjut ke agenda kedua, yaitu pemaparan oleh Kak Anindya di Wulandari. Mungkin ada file presentasinya, boleh di share screen aja, Kak. Jadi sebelum kita langsung masuk, sambil nunggu Kak Anindya yang share, sebenarnya kita bakal bicarain apa aja sih? Kita bakal menceritakan kenapa kakak-kakak ini alasan milih jurusan, university, dan negara yang dituju. Terus alasan S2 di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia, apa sih yang ada di benaknya waktu itu? Kita juga akan berbicara tentang hubungan jurusan dan keprofesiannya dengan teknik lingkungan. Kalau aku sedikit baca-baca tentang Kak Anin sedikit aktif ya Kak di konsultan yang berhubungan dengan konsultan. Iya, memang ada waktu setelah kuliah sempat kerja dulu di perusahaan konsultan gitu. Jadi Okay. dan emang Kak Alek, kenapa Kak? Boleh lanjutin aja. enggak, emang kebetulan stay cukup lama sih di situ di perusahaan konsultannya sekitar hampir 4 tahun. By the way, ini screen-nya udah saya share, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Yep. Oke. Siap. Jadi untuk Kak Anin, boleh langsung. Oke, langsung aja ya. Ini tolong diingetin aja ya kalau waktunya udah kelebihan, takutnya saya kebanyakan ngerocos. Oke, halo semuanya teman-teman HMTL. Saya Nindya Wulandari, TL 2010. Bisa dipanggil Anin aja, for short. Saya dibilangin sama Irfan, dikasih foto-foto kampus ya, Nin? Oke, siap. Ini nanti saya mau sekalian sharing foto-foto kampus ya, dalam slide ini. Oke, saya mulai aja. Jadi saya sekarang sedang studi Master of Environment di University of Melbourne. Saya mulai di 2019, awal 2019, jadi sekarang ini udah semester 3. Nah, sambil saya presentasi, kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut tentang jurusan saya, bisa ke sini nih, ke environment.unimelt.edu.au. Untuk selebihnya nanti saya menyingkat University of Melbourne sebagai Unimelt ya. Nah, terus ada pertanyaan nih dari Tornya, kenapa memilih negara tujuan? Nah, kalau saya memilih Australia itu karena saya interest di water sensitive urban design. Kalau teman-teman ingat, ini salah satu sustainable practices di drainase, di mata kuliah drainase kalau kalian ingat. Terus waktu itu saya juga direkomendasiin sama saudara, cobain aja Australia Awards gitu. Terus ya udah akhirnya saya coba Australia Awards, alhamdulillah rezeki. Terus ya udah dilanjut sampai sekarang. Nah, saya juga mau sharing aja nih sebenarnya. Kalau tadi kan
udah dijelasin sama Irfan gimana banyaknya teman-teman angkatan saya 2010 itu melanjutkan kuliah tuh di luar negeri, dan kebanyakan itu sebenarnya di Eropa atau di negara-negara Eropa termasuk Inggris, Belanda dan sekitarnya. Jadi sebenarnya Australia ini bukan first choice saya juga sebenarnya. Cuma ternyata rezekinya di sini. Terus lanjut, kenapa saya pilih Unimelt? Pertama karena dia itu top world rank. Jadi di Australia, ketika saya research tentang universitas apa aja di Australia, saya lihat di Unimelt ini ranking di dunianya cukup tinggi. Terus dia juga punya jurusan ini nih, Master of Environment, yang saya ambil, yang dia itu interdisiplin dan cukup fleksibel. Dan itu menarik buat saya, jadi saya ambil kuliahnya. Terus di Melbourne sendiri itu implementasi WSUD-nya itu cukup dikenal di dunia gitu, cukup banyak dipelajari. Jadi saya mau lihat langsung nih kayak gimana sih sebenarnya WSUD di Melbourne. Nah, ini foto ini salah satu contohnya. Ini di kampus saya, jadi ada taman yang irigasinya itu dari stormwater harvesting. Terus alasan lain lagi yang spesifik banget ke Unimelt tuh karena ada mata kuliah WSUD yang benar-benar diajarin sama salah satu ahli WSUD gitu deh. Ini saya memang kedengarannya freak banget untuk WSUD, tapi ya itu emang cerita saya. Terus tentang jurusan, kenapa Master of Environment dan apa bedanya dengan TL ITB? Nah, kayak yang tadi saya udah sempat sebutin, Master of Environment ini multidisiplin. Terus, jadi saya tuh bisa ngedesain mata kuliah yang saya pengen dari macam-macam banget pilihannya. Saya bisa ambil mata kuliah dari hukum, dari bisnis, dari urban planning, agriculture, dan banyak lainnya. Jadi, karena pilihan yang sangat luas itu, saya yakin jadinya tuh malah perspektif saya bisa jadi lebih luas lagi. Dan karena saya interestnya itu di sustainability, dan sustainability itu menurut saya butuh perspektif yang luas, nggak cuma dari environment aja, tapi butuh juga kita tahu dari sisi sosial, sisi ekonomi, dan sebagainya. Makanya ini menarik banget buat saya. Dan itu menurut saya bedanya dengan TL. Jadi kayak kalau di TL kan kita belajarnya engineering dan berbasis apa ya, science gitu. Kalau di jurusan saya sekarang bisa juga ada mata kuliah yang berbasis social science, political science, dan segala macam gitu. Terus pertanyaan kenapa di luar negeri? Karena menurut saya kalau di luar negeri itu kita bisa mendapatkan exposure akademik internasional standar, dan maksudnya tujuan-tujuan universitas itu biasanya dibilangnya world university gitu. Dan memang karena teman-teman saya nggak cuma dari orang-orang Australia aja, jadi benar-benar internasional, ada dari US, ada dari Chile, dari UK, dan segala macam. Jadi dan itu juga alasan kedua saya, karena kita punya teman dari berbagai negara, kita bisa build international network. Terus sebenarnya ada juga kan pilihan kuliah online gitu dari universitas di universitas luar negeri, tapi kuliahnya online. Tapi kalau saya lebih prefer untuk beneran tinggal di luar negeri, karena dengan punya pengalaman tinggal di luar negeri itu jadinya lebih, kalau saya sih lebih kerasa gitu, dan bisa self develop diri kita sendiri, bisa jadi lebih open minded, independen, dan segala macamnya gitu. Terus
tentang perbedaan education system. Ini beberapa yang saya highlight. Jadi kalau di Australia, nggak tahu mungkin kalau Kevin agak-agak mirip juga kali ya, kita punya lecture sama tutorial kelas. Kalau lecture itu kayak kuliah biasa, dosen ngasih kuliah, kalau tutorial itu lebih ke diskusi. Jadi kita dibagi grup-grup, terus diskusi suatu topik, biasanya diskusinya itu adalah berdasarkan reading list. Nah, ini terlalu teknis sih, tapi ya sedikit gambaran aja. Jadi kalau setiap mata kuliah biasanya akan ngasih daftar bacaan sebelum kita masuk kelas supaya dan itu nggak dinilai, ada yang dinilai, ada yang enggak. Jadi pokoknya kita kalau bisa baca dulu reading list itu beberapa academic journal supaya kita lebih paham, kita dapat gambaran dulu nih sebenarnya materi apa yang akan dibahas di kelas gitu. Terus yang mau saya highlight juga di World University itu tuh mereka mengharapkan students-nya itu lebih kritis dan lebih aktif. Jadi kita nanya pertanyaan tuh di-encourage banget gitu. Dan yang mau saya highlight juga, kalau academic integrity itu suatu hal yang serius di sini. Jadi plagiarism atau collusion itu kerjasama, itu pelanggaran yang sangat sangat berat gitu di sini. Nah, walaupun kayak gitu, support dari sisi akademis, dari sisi kesehatan dan maupun fisik maupun mental itu tersedia dari kampus. Nah, selama pandemi ini mungkin sama juga sama teman-teman yang masih kuliah di ITB, kampus ditutup, termasuk libraries, terus kelas-kelas dan ujian jadi online sekarang. Terus field trip yang biasanya ada jadinya di-cancel. Terus perkuliahan itu ada yang real time, jadi dosennya dan students interaksi secara online, ada juga yang di pre-recorded, jadi direkam dulu sebelum kelas supaya nanti students-nya bisa nonton in their own time, terus mungkin akan ada sesi tanya jawab gitu. Terus nih ada pertanyaan di Tornya mengenai apa sih pemikiran waktu masih kuliah gitu. Emang pengen langsung S2 atau mau kerja dulu? Kalau cerita saya itu rencananya waktu itu pengen kerja dulu 2-3 tahun. Setelah itu baru kuliah di luar negeri. Nah, kenapa saya mau kerja dulu? Karena kalau saya tujuannya itu kan sebenarnya karena ingin mendapatkan gambaran dunia kerja tuh kayak gimana sih gitu. Saya mau cari tahu dulu nih dunia kerja tuh seperti apa dan apa yang sebenarnya menarik buat saya gitu. Bidang apa yang ingin saya dalami gitu. Dan dari dulu sih memang kuliah di luar negeri itu udah jadi harapan sih dari dulu gitu. Nah, kenyataannya kayak yang tadi saya udah bilang di awal di perkenalan, akhirnya saya kerja itu 4 tahun dulu baru dapat kuliah. Terus ketika saya kerja, saya banyak kerja bareng sama teman-teman dari berbagai background. Ada yang dari urban design, ada yang dari sipil, ada yang dari elektro dan segala macam. Jadi makanya itu saya suka banget nih sama dunia kerja yang multidisiplin, dan itu kenapa saya pilih Master of Environment. Terus selama kerja juga saya makin tertarik nih sama urban water management, terutama WSUD, makanya saya tertarik ke Melbourne. Terus, nah ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu, some fun facts. Kalau di Melbourne itu dikenal dengan unpredictable weather-nya. Jadi kita bisa pagi
tuh dingin banget, siang panas, terus tiba-tiba sore hujan gitu. Jadi kayak 4 seasons in one day. Jadi pokoknya harus cek weather forecast terus. Nah di Melbourne itu terkenal dengan coffee culture-nya. Bahkan di kampus aja tuh ada lebih dari 20 kafe. Karena segitu banyaknya orang yang minum kopi. Dan kalau kalian bawa, ini nih yang saya kasih fotonya, ada namanya reusable cup, itu kadang bisa dapat diskon. Nah, ada terapi dogs nih. Terapi dogs itu, jadi kita bisa ngelus-ngelus anjing di masa-masa sebelum ujian atau di mental health awareness week biasanya. Jadi karena dengan mengelus anjing tuh dipercaya kita bisa lebih tenang sebelum ujian dan kayak gitu-gitu. Terus, nah kalau saya sih tertarik sama perpustakaan di sini gitu. Ini gambar 2 perpustakaan di Melbourne. Perpustakaan tuh merupakan suatu destinasi yang populer juga sih di sini gitu. Jadi dan membership-nya itu free, jadi kita bisa tinggal daftar aja, nanti bisa pinjam bukunya, dan hampir di setiap council kayak ya daerah di sini lah gitu punya library-nya sendiri masing-masing, dan cukup populer didatangin untuk keluarga dan mahasiswa juga gitu. Terus nih nah kalau suka dukanya, saya share dukanya dulu, tapi ini sedikit aja, top 3 menurut saya. Dukanya itu makanan, udah nggak bisa nggak bisa dipungkirin lagi kalau makanan Indonesia itu kan super, rasanya tuh udah macam-macam banget kan. Kalau di sini kita kayak nggak bisa tuh yang kebayang mie tek-tek gitu atau tempe mendoan gitu, tinggal lihat abang-abang tuh di sini nggak ada. Jadi kayak itu yang menurut saya paling kangenin. Kalau makanan tuh udah ya ada sih sebenarnya, kita bisa bikin sendiri atau bahkan kayak kalau restoran Indonesia juga ada yang menjual gitu, cuma rasanya tetap aja sih beda. Terus tantangan lagi itu language barrier. Jadi menurut saya di perkuliahan itu kadang ada juga dosen yang saya nggak ngerti ngomongnya gitu, kadang terlalu cepet, jadi harus ngulang lagi isi kuliahnya gitu. Jadi, walaupun sebenarnya kita ngerti, tapi kadang kayak maksudnya apa ya gitu, kayak itu jadi language barrier menurut saya cukup menantang sih di sini. Terus, nah academic demand, karena tadi ini kan universitasnya mereka pasti ingin mereka punya standar yang cukup tinggi gitu. Jadi ya studennya juga dituntut untuk standarnya juga tinggi. Jadi memang kuliah di luar negeri itu nggak cuma isinya jalan-jalan, emang perkuliahannya juga sulit gitu. Nah, tapi saya mau sharing fun stuff-nya. Nah, kalau saya traveling di waktu perkuliahan itu diselingi sama field trip. Jadi waktu semester lalu itu kan perkuliahan masih berjalan biasa, jadi masih banyak field trip yang bisa saya ikutin. Itu saya sekalian jalan-jalan juga. Nah, untuk kalian yang concert goers, menurut saya di sini kalau di luar negeri itu persaingannya lebih rendah dibanding kalau mau cari tiket konser di Jakarta. Itu yang mana susah banget kan. Kayak berjuang dengan beribu-ribu orang, kalau di sini saingan kalian lebih sedikit menurut saya. Terus saya juga suka ikutan event-event gitu. Nah, kalau ini waktu itu ceritanya lagi berkunjung ke salah satu green building di Melbourne. Dia kayak tersertifikasinya sertifikat platinum, sertifikat well building, terus ya pokoknya luar biasa deh sih
si gedung ini. Terus saya juga suka ikut volunteer di kampus. Ini juga salah satu cara untuk nambah teman kalau saya, dan menyenangkan aja sih. Waktu itu kalau ini volunteer di kampus saya mau launching reusable plates and cutleries gitu. Jadi biasanya kan mereka pakai disposable packaging gitu. Sekarang udah disediain piring nih sama sendok. Jadi biar mengurangi waste gitu. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan kalau mau kuliah di luar negeri, di Australia sih terutama ya, kalau untuk case saya. Jadi menurut saya sih penting untuk meng-create personal plan kalian gitu, nggak ya tergantung kondisi masing-masing aja gimana sih plan kalian gitu, sebenarnya apa yang ingin kalian capai gitu. Dan timeline-nya menurut kalian yang cocok sama kondisi kalian kayak gimana. Terus menurut saya penting untuk belajar itu sesuai sama yang kalian minati gitu. Jadi cari tahu kalian tuh interest-nya di mana, terus tapi juga harus tahu ability kalian gimana, dan apa mungkin kalian punya weakness di mana, jadi limitation kalian apa gitu. Terus nah, dari kalian udah tahu interest kalian gimana, kalian kemampuannya gimana, cari deh tuh mata kuliah, jurusan yang cocok sama interest kalian. Nah, terus kalau udah dapet nih, udah shortlist gitu course yang kalian minati, dicek tuh entry requirement-nya gimana. Menurut saya yang penting itu pertama lihat IELTS atau TOEFL score. Nah, kalau udah tahu itu dan kalian punya perbandingan di berbagai jurusan, kalian bisa ambil rata-rata. Jadi kalian aim untuk dapat skor itu dulu gitu. IELTS, karena IELTS ini menurut saya kayak pintu requirement yang paling utama kalau mau kuliah di luar negeri. Kak Anin, aku mau ngasih tahu sebentar, waktunya mungkin 5 menit lagi ya. Oh, oke. Siap. Ini udah slide terakhir sih harusnya. Oke. Terus cari scholarship-nya. Kalau misalkan kalian emang pengennya dengan scholarship, terus ini mendekati keberangkatan. Kalau misalkan udah mau berangkat nih, kalau bisa spare waktu 1 bulan lah supaya ada waktu buat cari tahu sih di mana demand di jurusan dan di universitas kalian gitu. Kalau saya sih terutama menyaranin untuk coba-coba baca academic journal, karena itu salah satu general yang kayak tadi saya bilang, kalau setiap mata kuliah itu biasanya nyuruh anaknya untuk baca academic journal dulu. Jadi dibiasain aja gitu maksudnya. Terus things to keep in mind. Kalau saya sih, ini saran dari saya ya, kalau bisa tuh disesuaikan aja sama yang kalian pengenin untuk nyari jurusan kuliah. Nggak usah ngikutin orang lain maunya apa gitu. Terus kedua, jangan membatasi pemilihan jurusan itu hanya di satu negara. Jadi coba lihat juga di negara-negara lain, siapa tahu ada yang punya hal serupa dan mungkin lebih menarik. Kalau pernah gagal, nggak usah terlalu lama down, kayak tetap aja coba terus. Nah, ini beberapa useful links untuk yang mau ke Australia. Ini yang terakhir itu Luntang-Lantung Australia itu podcast teman saya yang bagi-bagi info mengenai perkuliahan di Australia. Mungkin kalau teman-teman mau tahu yang lebih panjang lagi ceritanya bisa cek podcast ini. Ini aja sih dari saya.
Terima kasih. Maaf ya kalau ada yang kurang nanti bisa dilanjutin di Q&A dan semoga membantu. Siap. Tapi Kak, aku ada pertanyaan satu, dan ini sebenarnya itu banget sih. Tadi kan sempat diceritain tentang perkuliahan selama COVID. Kalau untuk praktikum itu di sana gimana sih Kak? Itu aja sih. Nah, kebetulan saya itu ambil mata kuliahnya nggak ada yang praktikum sih. Jadi Gitu. kurang tahu juga gimana keadaannya sekarang kalau praktikum. Iya, kurang tahu sih kalau itu nanti coba. Kalau misalkan penasaran banget nanti saya cari tahu aja dari teman saya ya. Oke, dia siap. Thank you Kak Anin. Mungkin Kak Alek ada kan Sama-sama. ya? Coba kita tanyain. Buat Kak Kevin Alexander nih sekarang. Iya. Halo Kak Kevin. Halo, beneran kan? Kedengeran? Siap. Nah, jadi sekarang itu giliran sharingnya Kak Kevin Alexander. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman kalau ada yang pertanyaan, itu boleh aja langsung ditulis yang mau nanya. Nanti pas Q&A session mungkin aku sebutin, terus nanti turn on aja mic-nya setelah namanya disebutin. Terus boleh bertanya. Oke. Untuk Kak Kevin, boleh di-share presentasinya kalau ada. Oke, ya. Saya share screen ya. Oke. Halo semua, by the way. Ya, oke. Kelihatan kan? Sip, cetak. Ya, mantap. Ya, jadi slide saya nggak serapi Kak Anin karena buatnya buru-buru, tapi mudah-mudahan oke. Dan kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti kita jawab aja pas di Q&A session ya. Oke. Jadi kita ngomong untuk study in Auckland. Nama saya Kevin, 153121087. Nggak tahu ada NIM saya apa nggak di sini sekarang. Terus jadi mungkin kalian pernah melihat saya di mana sih? Foto ketua angkatan. Gitu. Kalau misalnya kalian pernah melihat foto ini adalah foto dari angkatan tahun 2012. Ya sebenarnya sampai 2010 saya ajakin Kak Wildan tidak mau. Jadi tolong kalau misalnya Bang Irfan bisa mengajak Kak Wildan untuk foto ketua angkatan, ya. Jadi kalau kalian berharap ini adalah session sharing yang berfaedah, kalian salah karena saya orangnya tidak penting ya. Karena buktinya adalah hal-hal seperti itu. Jadi dulu kebetulan saya Kak, ketua angkatan itu ada NIM Kak. Oh ada, mantap. Jadi saya 157. ketua angkatan 2012, terus waktu zamannya BP dulu jadi dulu ada departemen namanya diskusi kreatif, departemen kajian yang saya sangat suka. Ya kira-kira kayak gitulah. Jadi ya pokoknya ketua angkatan itu orangnya nggak penting seperti ini. Jadi kalian tidak usah terlalu hormat sama ketua angkatan kalian. Dia hanya tumbal. Ya. Terus ini jadi untuk dulu kerjaan saya kerja sebagai researcher di di NGO namanya Co-Action Indonesia. Jadi researcher itu rasanya seperti mahasiswa. Jadi output sehari-harinya itu seperti ngebikin skripsi, tapi kayak 2-3 skripsi per tahun, tapi dibayar gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang senang sama belajar, kan kalau misalnya di kampus kan belajar kayak dipaksa gitu, terus nggak dibayar lagi kan. Nah, kalau misalnya kalian tipe yang suka, menyenangkan banget kerjaannya cuma belajar itu tuh, tapi dibayar tuh sangat mantap. Terus jadi saya juga sering ikut diskusi publik seperti ini. Kadang-kadang jadi moderator, kadang-kadang jadi pembicara. Ini lagi sama dirjen di KLHK nih. Jadi waktu itu lagi ngomongin tentang pesan dari Madrid untuk penurunan emisi Indonesia. Oke, penting. Oke, lanjut. Saya ngambil program namanya Master of Energy. Nah, jadi Master of Energy ini, ya ini emang dari namanya aja sebenarnya agak aneh ya. Jadi seperti avatar gitu ya, Master of Energy. Nah, sebenarnya intinya tuh ngomonginnya renewable energy. Jadi tapi kadang-kadang ngomongin fossil fuel sedikit ya. Kenapa saya suka sama renewable energy? Karena jadi ini sangat perspektif dari saya ya. Bahwa saya melihat the reality of environmental engineering. Bahwa menurut saya dari yang sepaham saya yang saya lihat, environmental engineering itu semakin industrinya kotor,
itu semakin dibutuhkan gitu. Semakin industri kotor tuh dibayar semakin mahal. Jadi buat industri-industri ekstraktif kayak oil and gas, kayak mining, itu tuh dibutuhin banget environmental engineering gitu. Cuman saya merasa kalau misalnya saya masuk sana, berarti saya mendukung industrinya, dan saya waktu itu kayak kurang pengen gitu lah, maksudnya dengan idealisme saya. Nah, ya terus saya nyari-nyari lah kayak sebenarnya apa sih alternatif dari industri seperti ini, yaitu ada namanya renewable energy, di mana renewable energy ini adalah yang dikatakan sebagai cara pemenuhan energi di masa depan. Oke, jadi saya nggak mau lagi tuh, maksudnya pendekatan end of pipe yang selalu dilakukan oleh environmental engineering gitu. Saya pengen pendekatan yang lebih beginning of pipe, gimana dari awal itu menciptakan energi yang bersih untuk semua orang. Gitu. Nah, nyambung nggak antara environmental engineering sama renewable energy? Secara hard skill itu sebenarnya nggak terlalu nyambung. Soalnya renewable energy itu banyak ngomongin masalah listrik, banyak masalah kayak mechanical engineering, model-model seperti itu. Tapi yang kepake dari environmental engineering adalah mindset keberlanjutannya gitu. Jadi pemahaman tentang lingkungan itu juga lumayan kepake. Dan di industri renewable energy sendiri pun ada banyak peran kan. Jadi saya karena emang juga saya suka isu lingkungan, jadi saya juga ngambilnya yang banyak berhubungan sama lingkungan gitu. Jadi misalnya kayak apa sih hubungan antara renewable energy dan climate change, antara kebijakan renewable energy dengan penurunan emisi gitu. Nah, dari mata kuliahnya sendiri pun juga dia juga lumayan macam-macam sih. Jadi nggak cuma hard engineering, tapi juga ada policy making, terus ada juga economics, finance, project management, segala macam kayak gitu. Jadi lumayan diverse dan bisa milih seenak jidat. Oke, nah terus kenapa New Zealand? Oke, jadi kayaknya mulai dari slide ini tidak akan nyambung dengan slide-nya, tapi saya kasih foto New Zealand aja supaya kalian ingin jalan-jalan gitu. Karena kalian belum bisa jalan-jalan ya. Sayang sekali, ini di Lake Tekapo di South Island. Oke, kenapa New Zealand? Jadi mirip dari sama Kak Anin itu, saya pengen push the limits sih. Jadi kalau misalnya buat di Indonesia, ITB itu sudah mentok nih, untuk teknik itu udah mentok. Kalian udahlah institut terbaik bangsa nomor 1 di Indonesia. Tapi ternyata di world ranking hanya nomor 300. Jadi apa namanya, ternyata udah kalian capek-capek, susah-susah belajar, himpunan gitu, nilainya jelek, ranking dunianya cuma 300. Jadi masih ada langit di atas langit gitu. Nah, akhirnya saya milih kayak yaudah apa nih? Jadi apa namanya, saya berusaha nge-push supaya bisa university yang lebih bagus kayak gitu. Kalau misalnya University of Auckland itu dia di world ranking masih top 100, cuman mungkin masih jauh dari UniMelp ya. Ini masih apa namanya? 71 Kak di QS. Di apa? 2019. Oh iya, ya. Ranking Ya, tahun intinya, lalu masih level 71. Ya, pokoknya harusnya kayak 80-an. Nah, ya udah, jadi intinya gimana caranya supaya dapatnya sesuatu yang lebih baik dibandingin ITB. Terus saya juga ngelihat kenapa di New Zealand, soalnya saya ngelihat di kebijakan renewable energy-nya gitu, di mana di New Zealand itu sangat pro terhadap renewable energy. Sekitar 85 listriknya itu datang dari renewable energy. Jadi ini salah satu tips buat teman-teman bahwa kalau misalnya nyari negara yang pro sama yang teman-teman pengen pursue gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kayak waktu itu aku nggak pengen misalnya negara kayak US, soalnya US itu lagi nggak mendukung kebijakan renewable energy. Si Trump lagi mendukungnya tuh misalnya kebijakan-kebijakan yang pro fosil, jadi nggak pengen ke situ. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen renewable energy itu mungkin cocok di negara-negara kayak negara-negara Skandinavia gitu, atau juga New Zealand gitu. Australia waktu itu juga nggak milih, soalnya Australia juga apa namanya,
beda untuk renewable energy-nya juga dia masih kebanyakan masih pakai fosil kan ya, Kak, kalau nggak salah ya. Yoi, masih pro coal, Ya, liberal. nah, betul. Jadi itu pertimbangannya sangat besar sih. Jadi beradalah pada negara yang mendukung mata kuliah yang kalian pilih gitu. Dan karena New Zealand itu sangat bagus. Jadi saya pengen jalan-jalan. Negara itu ya segede-segede Jepang gitu lah sebenarnya kalau misalnya saya lihat-lihat gitu. Cuman sangat sangat menarik lah, sangat bagus buat jalan-jalan gitu. Terus plus salah satunya juga kenapa di New Zealand adalah karena saya mendapat beasiswanya di sini. Dan itu poin yang sangat penting karena saya sobat miskin ya. Jadi kalau teman-teman miskin seperti saya, carilah negara yang ngasih beasiswa. Nah, udah intinya seperti itu. Nah, jadi kenapa UOA? Sebenarnya juga mirip-mirip aja sih sebenarnya kenapa di itu. Soalnya kalau misalnya di New Zealand itu leading university-nya sih UOA gitu ya, nomor satu di situ. Jadi kayak saya pilih, oh ya udah pilih situ aja kayak gitu. Dan kebetulan yang paling penting adalah ada jurusan yang saya pengen gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Apa yang ngebedain sama S1 itu sebenarnya kuliah S2 begini adalah yang pertama yang saya ngerasain banget adalah access to data itu gampang banget gitu. Jadi untuk hal-hal kecil gitu, misalnya kayak berapa jumlah emisi tiap tahun gitu. Itu adalah hal yang gak usah nyarinya tuh setengah mati gitu. Kalau misalnya saya dulu kan berperannya sebagai researcher, jadi saya tahu data Indonesia tuh jelek banget, parah gitu. Jadi nggak jelas lah. Nah, sedangkan di sini tuh kayak semua di open, semua dibuka, apalagi soalnya ini energinya tuh free market. Jadi pokoknya masalah data itu nggak pernah jadi masalah. Bahkan kalau misalnya di library itu tuh pasti kan juga begini. Kalau misalnya ada satu buku atau satu jurnal yang kalian pengen tapi nggak ada, itu bisa request nanti sama mereka dibeliin, bisa kayak gitu. Jadi nggak ada lagi pakai Sci-Hub gitu, itu nggak ada, semuanya udah bisa semua gitu. Maafkan kami yang masih pakai iHub, Kak. Tapi itu tuh sebenarnya ya, itu tuh mesti kalian konfirmasi tahu sebenarnya ke kampus. Soalnya saya ada feeling sebenarnya ITB itu tuh akses ke jurnal-jurnal tuh juga dapat, tapi nggak pernah ada yang nanya aja. Kemungkinan sih kayak gitu. Jadi kalian mesti konfirmasi deh. Iya sih. Ada sih sebenarnya akses kayak Elsevier yang gitu-gitu. Waktu TPB juga pernah dikasih tahu, tapi kitanya suka bingung gitu ini mintanya Nah, kemana. itu sangat penting sih buat kalian konfirmasi. Dan ya begitulah. Kalau misalnya dulu kan di S1 kan nggak banyak baca jurnal ya. Saya itu baca jurnalnya pas saya kerja, soalnya saya kerja sebagai researcher, jadi kayak baca-baca kayak gitu tuh masih lumayan kepake. Nulis itu sangat penting, kemampuan untuk menulis sendiri. Jadi bukan hanya menulis pakai tangan ya. Kalian ngejurnal gitu masih pakai tangan nggak sih? Masih lapling, masih ini nggak? Angkatan saya kemarin mikling pakai tangan, Kak. Ya itu tidak penting ya. Kayak udah gitu ada ya. opsi Yang penting adalah quality dari analisanya gitu. Jadi tolong diubah saja minta sama dosennya. Terus dan masalah individual learning ya. By the way ini nggak tahu kalau kalian pernah nonton Narnia. Ini adalah tempat syutingnya Narnia. Jadi di master itu lebih banyak fokus di individual learning. Jadi kayak kelas itu tuh cuman buat nunjukin ini kira-kira kalian belajarnya sih ini. Jadi sama buat tempat tanya jawab sama dosen. Tapi kalian lebih banyak belajar sendiri, nyari jurnal sendiri, baca buku teori sendiri gitu. Jadi jangan berharap sama dosen gitu. Nah, ini scholarship info buat teman-teman yang butuh, teman-teman sobat miskin seperti saya. Jadi beasiswa saya itu namanya New Zealand Scholarships by MFAT. MFAT itu Ministry of Foreign Aid and Trade gitu. Dia bukannya itu sekitar bulan Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, silahkan situ. Dia beasiswanya full. Karena saya kalau nyari beasiswa itu harus yang full, nggak boleh setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah tetap sangat mahal. Dulu saya sempat keterima di beasiswa, saya keterima di program Erasmus. Erasmus itu kalau kalian tahu Tatwa Dika 2013, itu yang ke beberapa negara, itu menarik banget. Tapi saya dapat programnya, saya nggak dapat beasiswanya, jadi nggak bisa pergi, kayak gitu. Terus aja nyoba LPDP juga nggak dapat, terus dapatnya di New Zealand. Nah, sebenarnya tips juga bahwa kalian nyoba, menurut saya itu beasiswa itu nyoba yang banyak sekalian, tapi
cobalah di tempat-tempat yang kalian pasti pengen juga gitu loh. Maksudnya jangan mentang-mentang nyari terus semuanya di pick gitu loh. Tapi pilihlah tempat yang kalau misalnya emang kalian keterima, kalian sangat eager untuk laksanakan gitu. Terus tips ya ini Hobbiton, kalau kalian pernah nonton Lord of the Rings atau The Hobbit, nah ini ada kayak satu daerah sendiri, terus kayak tempat-tempatnya kayak isi rumahnya menarik gitu. Tips dari saya adalah kalau misalnya mau nyari beasiswa itu pengalaman 2-3 tahun pertama itu kalian lakukan sebagai eksperimen. Nggak usah ngikutin arus gitu. Jadi kalian mesti cari tahu kayak kira-kira gue pengennya, sebenarnya dari sekarang tuh udah mesti ada bayangan sih kalau bisa kayak kira-kira gue pengennya ke arah mana sih gitu. Dan dalam 2-3 tahun pertama itu kalian coba di industrinya gitu. Jadi kalau misalnya saya waktu itu kebayang kayaknya pengen deh gue renewable energy. Rasanya tuh kayak gimana sih? Ya udah silakanlah masuk ke dunia renewable energy itu. Nanti kalian di situ kalian jadi tahu kalian benar-benar cocok apa enggak dengan yang kalian angan-anganin gitu loh. Kalian beneran suka enggak, dan yang paling penting juga kalian jadi tahu gap-nya di mana sih di Indonesia itu, kayak yang kalian bisa tapi banyak orang nggak bisa, yang kalian mau tapi banyak orang nggak bisa itu di skill-skill seperti apa kayak gitu. Nah, terus kayak isu permasalahan itu sebenarnya di mana kayak gitu. Soal itu saya kebantu banget waktu kerja di NGO. Jadinya saya jadi tahu kayak ternyata di Indonesia itu lag-nya di masalah misalnya kebijakan di bagian ini kayak gitu. Jadi saya bisa fokusin studi kasus saya itu ke masalah-masalah yang ada di Indo. Gitu. Nah, terus itu tuh maksud kakak tuh 2-3 tahun pertama tuh ketika lulus gitu ya? Kalau emang mau S2 ya, lebih ada experience itunya ya kayak? Iya, jadi pokoknya kalian ngebayangin aja. Kalau misalnya saya kan, soalnya saya dari awal itu emang pengen S2 kan. Jadi kalau di keluarga saya itu kayak ya S2 adalah hal yang ya lumrah gitu loh. Jadi kayak emang sudah layak dan sepantasnya orang tuh S2 gitu. Jadi saya udah kebayang, oke, gue masih S2, tapi gue mau S2 kemana kayak gitu. Jadi selama 2-3 tahun pertama itu ya bereksperimen dengan benar-benar kayak oke, kayaknya kalau gue bener energi bener nggak sih gue cocok sama industrinya. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Jangan karena sekarang lagi zaman nih semua orang Gojek, Tokopedia, terus lo kayak semua orang ke situ, tapi kalian sebenarnya nggak suka-suka banget gitu. Jadi 2-3 tahun pertama tuh menurut aku lumayan berharga buat kalian nyobain, mumpung risknya tuh belum banyak gitu. Soalnya kan kalau misalnya nanti makin tua itu kan makin udah ada nikah lah, apalah segala macam gitu tuh. Jadi manajemen risikonya tuh high risk-nya tuh pas awal aja gitu. Bener kan, Kak? Gitu. Nah, terus terus setelah kalian udah setelah itu yang paling penting adalah kalian mempunyai kemampuan untuk to get your story straight. Jadi sebenarnya kayak jalur hidupnya itu sebenarnya kalian tuh nggak harus linear banget gitu, nggak harus environmental engineering ke environmental engineering lagi, itu nggak harus gitu. Tapi yang kalian harus bisa adalah kalian bisa ngoneksiin antara studi S1 sama kerjaan kalian, sama mata kuliah yang kalian jurusan yang kalian pengen, sama nanti pas pulang ke Indonesia lagi mau ngapain. Nah, itu kalau misalnya kalian udah punya satu cerita linear seperti itu mau interview apapun akan mudah gitu. Jadi walaupun nggak nyambung gitu, misalnya kayak saya renewable energy sebenarnya kan nggak nyambung banget gitu kan, cuman kan interviewer sebenarnya nggak tahu itu gitu. Jadi gue bisa bilang kayak iya sebenarnya renewable energy nyambung banget nih sama environmental engineering, soalnya dia butuh prinsip berkelanjutan misalnya kayak hal seperti itu. Tapi yang penting itu tuh harus ada di pemikiran kalian gitu. Terus yang terakhir, gimana sih kemarin COVID-19 di New Zealand? Saya merasa beruntung banget karena saat COVID saya di New Zealand. Karena menurut saya ini salah satu negara yang sangat mantap penanganannya. Jadi gara-gara Prime Minister-nya bagus banget, terus Departemen Kesehatannya juga bagus banget. Kemarin kita udah sempat berapa hari udah free of COVID. Sekarang ada beberapa case baru gara-gara kedatangan orang-orang baru dari New Zealand, dari Inggris kalau nggak salah, dari manapun lah.
Itu tapi yang lain-lain adalah yang penting adalah gue merasa aman sih, maksudnya di suatu negara yang kayak merasa kayak ya gue bisa trust nih pemerintah di sini kayak bagaimana atau dengan keputusan-keputusannya. Dia kayak gitu. Ya udah nanti kalau misalnya ada yang belum gue jawab, kita ngomong di Q&A session aja. Jangan lupa stay connected, itu ada Instagram gue, ada YouTube, terus kalian kalau mau add gue di LinkedIn juga bisa, tapi jangan lupa di message kayak, "Hai Kak, saya waktu itu ikut yang acara sharing session alumni," biar gue tahu kayak, oh ya. Udah, kira-kira segitu aja sedikit dari saya. Ya, mantap. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak, Kak Kevin. Jadi sekarang kita langsung aja ke Q&A session. Tadi itu udah ada 4 penanya ya, kalau nggak salah yang ngantri. Yang pertama tuh Kak Aufar. Kak Aufar kayaknya nanyanya terkait tentang Melbourne University dan segala sesuatunya. Boleh dinyalain aja, Kak, mikrofonnya untuk nanya. Oke deh, makasih ya sebelumnya. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Saya Aufar, NIM 1531602 dari angkatan 2016. Sekarang lagi ngejar TA mungkin. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya awalnya mau buat Kak Anin doang, tapi setelah dilihat-lihat bisa juga kok dipasangin buat Kak Kevin juga. Sebelumnya suaranya cukup kedengaran tidak? Kedengeran kok? Oh ya, oke. Keren nggak? Jadi gini Kak, sebenarnya jujur kalau dari awal aku udah punya interest sebenarnya di bagian urban planning. Jadi memang kalau nanti S2-nya mau ngincer apa ya pengennya lingkungan tapi bau-baunya ke policy makers dan juga mungkin ekonomi gitu. Mengingat kalau dari hobi saya gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini buat Kak Anin dan Kevin adalah kalau boleh jujur nih sih dibandingkan dengan universitas-universitas di negara Skandinavia serta juga negara Belanda ya, apalagi kalau Belanda kan cukup terkenal juga dengan yang dengan WUCD ya kayak itu cukup terkenal juga. Itu sebenarnya kalau boleh dikomparasikan dengan baik tuh lebih baik mana sih antara Australia dengan negara Skandinavia atau Belanda lainnya dari segi mungkin lebih ke arah pendidikan atau mungkin fokusnya seperti apa gitu. Nah, untuk Kak Anin sendiri, kan kebetulan Kak Anin di Master of Environment yang di Melbourne ya Kak ya. Nah, itu kalau boleh tahu sebenarnya fokus dari Master of Environment tuh di mana ya kalau untuk Melbourne ini sendiri? Apakah lebih ke teknologinya kah? Ataukah lebih ke urban planning atau policy? Atau mungkin malah ekonominya gitu? Mungkin itu sih yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini sama juga buat Kak Kevin dan Kak Anin. Pertanyaan adalah kan kakak-kakak kedua ini masing-masing mendapatkan beasiswa ya kayak dari pemerintah setempat, dari pemerintah luar negerinya. Nah, itu kalau misalnya mencari scholarship seperti itu, apakah ada kontrak yang mengikat terhadap negara tersebut? Misalnya kita di sana harus bekerja minimal 2 tahun, 3 tahun. Ingat saya dulu punya teman yang kuliah di NUS dan dia mau nggak mau kontrak kerjanya juga kontrak setelah kuliah dia harus bekerja di Singapura selama 3 tahun gitu. Itu apakah ada juga kontrak seperti itu di scholarship yang kakak terima ini atau malah mereka menginginkan kakak kembali ke Indonesia gitu. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin ini pertanyaannya lebih fokus ke Kak Anin ya. Jadi kalau untuk men-apply S2 di sana, di Melbourne University, itu sebenarnya kita perlu punya kontakan atau kenalan baik nggak dengan dosen-dosen yang di sana? Mengingat kalau di Tokodai atau di Kyudai itu mereka rata-rata jalurnya jalur rekomendasi dosen setempat juga harus ada gitu. Itu aja sih mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mau langsung dijawab oleh Kak Kevin atau Kak Nindya atau mau ada per 2 pertanyaan gitu? Soalnya sampai sekarang baru ada 4 penanya sih. Langsung jawab aja Kak. Tapi langsung mungkin jawab dari Kak Anin dulu. Gak mau Kevin dulu? Ya boleh sih. Tapi tadi pertanyaan yang nyambung cuma perbandingan sama negara Skandinavia dan Belanda ya. Tapi itu mungkin lebih ke Kak Anin. Sebenarnya kalau misalnya kayak objectively speaking, ya gini, namanya membandingkan, itu kalian harus tahu parameter pembandingnya itu apa. Kayak gitu. Ini ilmu LCA juga nih, ilmu life cycle assessment buat anak-anak lingkungan. Iya, kalian harus punya perbandingan. Kalian mau bandingin itu dari apanya? Misalnya kalau dari quality of university-nya, terus atau mungkin kalian mau melihat dari
quality of dosennya, atau kalian mau ngelihat dari quality of penelitiannya, jenis-jenis penelitiannya itu yang dilakukan seperti itu sama mereka tuh apa, itu yang kalian mesti tentuin value pembandingnya tuh apa, kayak gitu. Kalau misalnya saya waktu itu value pembandingnya mana yang mau ngasih saya beasiswa, kayak gitu, itu value pembanding saya. Jadi karena dapet ya udah dapet aja. Terus sama satu lagi, yang kontrak, Kak. Kalau misalnya oh ya, beasiswa. kalau misalnya kontrak. Ya, Ya, kalau misalnya di New Zealand Scholarship itu kontraknya justru harus balik lagi ke Indonesia minimal 2 tahun. Sayang sekali. Jadi saya tidak bisa mencari kerja di sini. Gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Terima Silakan, kasih, Kak. Kak, sebelumnya. Ya. Iya, ngelanjutin dari yang Kevin bilang aja, kalau perbandingan dengan negara Skandinavia, kalau menurut saya, memang untuk kayak sustainability practices di Skandinavia itu cukup banyak banget praktisnya gitu di sana. Dan jurusan-jurusan yang menawarkan environmental sustainability atau renewable energy juga banyak di sana gitu, dan cukup high standard juga gitu. Cuma kalau saya pribadi waktu itu nggak dapet LPDP, jadi akhirnya mulai membelot gitu. Terus walaupun awalnya sempat tertarik ke Swedia gitu, tapi belum rezeki. Nah kayak setuju sih sama yang Kevin bilang, kalau misalkan mau menurut saya sih kalau udah dapet kalau sebuah universitas sudah dapet ranking yang tinggi gitu di QS World University atau Times Higher Education, itu emang kualitasnya udah bagus banget gitu. Jadi kayak ya sebenarnya mereka tuh bersaing banget, mau di Skandinavia, mau di UK, mau di Australia, mau di New Zealand gitu. Tinggal kalian lebih cari aja yang lebih spesifik, yang pengen kalian dapetin tuh apa dari jurusannya ataupun dari negaranya gitu. Betul. Nah, pertanyaan yang spesifik buat tentang Unimel. Pertama kan tentang jurusan saya ya. Fokusnya emang nggak fokus. Jadi emang kalau jurusan saya itu kayak saya bilang dia interdisiplin banget. Jadi saya dari kalau kasus saya ya, total itu saya punya spare kurang lebih 16 mata kuliah. Tapi mata kuliah wajibnya cuma 2. Jadi 14-nya itu bisa saya atur sedemikian rupa. Mau ambil dari urban planning, bisa mau ambil dari hukum, bisa mau ambil dari mana aja bisa. Nah, cuma memang sebenarnya ada guide kalau jurusan saya, karena kadang kalau terlalu broad juga malah bikin bingung. Mereka ngasih spesialisasi, jadi ada bisa milih kayak Kevin misalkan ada yang renewable energy, bisa juga tuh ada yang spesialisasi renewable energy. Jadi pilihan mata kuliahnya tuh udah lebih terperinci gitu, yang berbau-bau renewable energy. Ada juga yang water management, terus ada juga yang climate change gitu. Itu ya ada, kalau di jurusan saya sendiri ada 11 stream atau spesialisasi yang bisa dipilih. Terus tentang kontrak dengan negara, sama kayak Kevin. Jadi kalau di Australia Awards itu justru nggak boleh stay, kita kalau misalkan stay malah disuruh bayar. Semua uang kuliah yang udah dikasih disuruh bayar, suruh balikin uangnya. Mendingan saya pulang. Dan pulangnya harus ya minimal selama waktu kuliah. Jadi harus pulang ke Indonesia 2 tahun dulu. Kalau misalkan ternyata rezeki dapat dapat pekerjaan di Australia, ya baru boleh di tahun ketiga setelah lulus gitu. Dan menurut saya nggak banyak sih yang kayak gini, yang kayak Australia atau New Zealand. Kalau yang lain-lain mungkin justru malah harus stay dulu di negaranya. Malah harus nahan gitu, Kak. Iya.
Kalau Australia sama New Zealand, udah kebanyakan orang, udah kebanyakan imigran sih menurut saya kayaknya. Terus, pertanyaan ketiga, tentang kenal sama dosen dulu. Kalau nah gini, tergantung kalian mau pilih kuliah ini yang kayak gimana dulu. Mau yang coursework atau yang research based. Jadi, kalau research based itu mirip kayak PhD, tapi lebih short term. Jadi kayak, jadi kalau research ya emang kalian udah punya, dan ini tipe perkuliahan di Jepang, makanya kenapa harus kontak dulu dengan dosennya gitu. Kalau misalkan kalian mau pilih yang research based, kalian kan berarti harus punya nih research-nya yang kalian tertarik tuh seperti apa gitu. Jadi, dan itu yang akan kalian gelutin selama masa kuliah master kalian. Itulah kenapa kalian harus kontak dulu dosennya, cari tahu apakah memang dia pengen research dia tertarik dengan ide research kalian, dan apakah dia punya slot student untuk dia supervise gitu. Kalau misalkan untuk yang coursework itu nggak perlu. Coursework itu jadi ya cuma datang kayak ke kuliah-kuliah biasa, jadi kalian bisa milih-milih mata kuliah. Kalau yang coursework based nggak usah kontak dosen dulu juga nggak apa-apa. Itu sih. Boleh nanggepin nggak? Boleh. Iya, mungkin tadi untuk pertanyaan yang ketiga itu sebenarnya juga bisa sih dijawab sama Kak Kevin. Kebetulan Kak Kevin seorang researcher juga ya, kayak di Auckland University ya kayak. Nah itu mungkin boleh dijelasin juga Kak, apakah kalau misalnya sebagai researcher di Auckland juga harus mengenal dosennya dulu, kontak dosen itu atau bagaimana ya Kak ya? Oke, iya. Jadi kalau misalnya aku itu sebenarnya aku coursework, cuman ada risetnya gitu. Jadi kayak tetap bikin thesis gitu di akhir. Sebenarnya kalau misalnya dari aku sih dari uninya sendiri nggak ngewajibin buat kenal dosen, buat kontak dulu sama dosennya. Tapi ini tips rahasia yang kalian hanya 60 orang di partisipan ini yang hanya akan tahu adalah kontak dengan uni dan kontak dengan dosen itu sangat membantu saat wawancara beasiswa. Karena orang Indonesia itu malas, dan malas gitu yang kayak nanya ke sana, nyari-nyari info tuh orang Indonesia tuh malas banget gitu. Jadi kalian harus jadi orang yang tidak malas. Jadi kayak waktu itu saya waktu itu ngontak uninya, terus saya bilang bahwa, hey, gue punya background A, gue suka sama program lo, gue berharap dari program lo gue dapat ini A B C D E gitu. Kira-kira bener nggak ya pilihan gue? Kira-kira gue cocok nggak? Atau lo ada rekomendasiin program lain? Terus sama dia dibales gitu kayak, oh ya udah cocok kok, mantap gitu. Terus jadi waktu wawancara beasiswa pas ditanya kayak, oh lo yakin sama uni itu ini, atau lo yakin bisa diterima? Nah lo tinggal jawab kayak, gue udah kontak sama universitinya katanya udah cocok. Nah itu sesuatu yang akan sangat sedikit orang lakukan. Paling gitu aja sih. Nah, Kak, itu menarik tuh, mengontak universitas atau dosen yang bersangkutan gitu. Nah, itu biasanya kalau mengontak universitas itu langsung ke bagian mananya ya, Kak ya? Itu kalian cari infonya sendiri sih, tapi pasti, jadi di negara selain Indonesia tuh informasi itu sangat jelas gitu. Jadi kayak gitu tuh pasti ada gitu, kayak bisa ngontak kemana kayak gitu, itu pasti ada. Student center-nya gitu mungkin ya berarti. Ya apapun, internasional kayak segala macam gitu. Kalaupun kalian ngontak yang salah, kalian akan diarahin ke yang benar. Baik, Kak. Boleh juga mau nanggapin yang tadi jawaban dari Kak Anin. Gimana, boleh nanggepin lagi yang Kak Anin? Kenapa? Kayaknya masih ada 3 penanya sih Kak setelah Kakak. Oh iya udah deh, jadi ya udah nanti aja deh. Oke, siap. Ya, makasih Kakak sebelumnya ya. Makasih juga Kak Alvar pertanyaannya. Nah, sebelum kita ke penanya yang kedua, boleh tolong isi dulu ya bit.ly Aisyah Teru Oceania-nya, karena ini bisa jadi buat referensi Aisyah Teru ke depannya. Kita mau destinasi ke benua mana lagi, mau ke kampus-kampus mana lagi. Jadi boleh langsung diisi aja, linknya udah aku kasih di chatroom. Penanya kedua itu tadi yang ngantri buat nanya itu dari Dava Rehan. Boleh langsung ditanyain aja deh, mic-nya dinyalain. Ya, tes kedengeran ya suaranya?
Ya, kedengeran. Ya, oke. Selamat malam Kak Kevin dan Kak Ani. Jadi ada pertanyaan nih dari saya pribadi untuk masing-masing kakak. Kalau misalnya di negara kakak masing-masing nih, itu gimana ya komunitas Indonesianya gitu? Maksudnya tadi kan ada polisi misalnya harus balik ke Indonesia 2 tahun terlebih dahulu segala macam. Nah itu tuh apakah ada yang menampung gitu di Indonesia? Maksudnya kita nanti balik dari sana kan ibaratnya udah putus 2 tahun gitu sama Indonesia. Jadi kayak nggak punya network segala macam gitu. Itu ada yang memfasilitasi untuk segera ini ada lulusan dari Melbourne, dari Auckland gitu untuk segera kerja lagi itu ada nggak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua kan ini tergantung komunitas tadi tuh. Kalau misalnya beasiswa itu ada ini nggak tambahan kalau misalnya udah nikah atau segala macam gitu karena mungkin lebih nyaman kayak gimana kalau misalnya kuliahnya udah nikah segala macam. Ya, oke. Ya. Silakan Kanin. Coba tadi pertanyaan pertama, Dava, maksudnya komunitas setelah komunitas di negara itu sendiri atau maksudnya gimana tuh? Komunitas yang Jadi kayak mungkin gini Kak, ranah untuk kolaborasi saat berkuliah terus nanti pas balik ke Indonesia bawa sesuatunya itu, nah itu gimana gitu Kak? Gimana nggak maksudnya? Oh, Iya, jadi kalau misalnya Davanya kuliah di sana, terus selagi di sana itu ada penghubung nggak dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia, dengan networking-nya di Indonesia, sekalian nanti pas lulus ketika pulang tuh, jadi biar tetap keep up to date gitu, sama apa yang akan dilakuin setelahnya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, jadi kalau komunitas Indonesia di Melbourne itu wow, sangat banyak sekali orangnya, karena banyak sekali orang Indonesia di Melbourne gitu. Karena Melbourne itu salah satu destinasi, terutama anak-anak S1 juga banyak banget di sini. S1 yang udah dari S1 di luar negeri di Melbourne itu banyak banget. Kayaknya bisa ribuan sih menemukan orang Indonesia di Melbourne tuh, saking banyaknya. Nah, tapi kalau misalkan terkait sama profesional gitu, komunitas profesional menurut saya itu belum pernah menemukan yang spesifik banget sih. Paling yang saya tahu, jadi ada komunitas Australia Global Alumni gitu. Nah, kalau itu di Indonesia, kalau setahu saya itu cukup kuat, Australia Global Alumni di Indonesia. Jadi hampir setiap tahun ada event. Terus dan kalau saya sendiri karena saya award di Australia Award Scholarship, kita juga punya komunitas yang cukup kuat gitu, baik di Indonesia maupun di Australia. Terus kalau di Australia, ya sih kalau misalkan di Australia butuh rekomendasi kerja atau gimana, ya tadi itu karena komunitas Indonesia di sini banyak banget orangnya, ya informasinya macam-macam banget sih, mulai dari informasi yang bersifat politis gitu. Waktu kemarin lagi election gitu tahun kemarin, itu kita cukup update juga informasinya. Kalau yang komunitas Indomel, jadi namanya Indomel, itu ada yang profesional juga, tapi lebih banyak, menurut saya sih lebih banyak yang informasi kayak kehidupan sehari-hari juga sih gitu. Nggak tahu ya ini menjawab apa enggak. Kalau misalkan enggak, coba ditanya lagi aja. Cukup menjawab Kak. Kalau Kak Kevin gimana? Ya, kalau misalnya dari saya itu, kalau misalnya di New Zealand-nya ya PPI ada juga, cuman kayak nggak penting gitu sih. Maksudnya kayak kan apa ya? Kalau misalnya sebagai anak S2 sudah lelah tuh yang namanya berhimpun tuh udah kayak gue nggak mau lagi, udah cukup gitu. Jadi gue nggak banyak. Tapi jurusan gue itu 70% orang di kelas itu orang Indo, aneh banget. Jadi kayak sama. Jadi soalnya emang kebanyakan orang Indo yang mau ke New Zealand itu ke jurusan gue dan ke uni gue kayak gitu. Jadi agak lumayan tumpe-tumpe gitu jurusannya yang buat orang Indonesia. Nah, pas baliknya ini juga tricky. Soalnya kalau misalnya dari saya, sebenarnya dari New Zealand Scholarship maupun dari New Zealand itu, ikatan alumni mungkin nggak sekuat itu. Mungkin nggak sekuat
Inggris atau Australia atau manapun gitu. Jadi itulah juga salah satu kebutuhan kenapa lo mesti kerja dulu, kenapa sebaiknya kerja dulu sebelum S2, sehingga lo udah ngebangun network gitu, dan bahkan penting juga buat lo dengan rendah hati menginform bahwa hey gue mau S2 nih, jadi nanti skill gue naik, siapa tahu nanti kayak ada kerjaan-kerjaan lu bisa ngasih tahu gue kayak gitu. Jadi lu mesti emang ada waktu buat ngebangun network pas di Indonesia gitu. Soalnya gak gampang juga sih katanya nyari kerja setelah S2 gitu, apalagi abis ini kita krisis ekonomi gara-gara COVID gitu. Oh, sama tadi nanya buat nikah. Buat nikah itu, kalau misalnya di beasiswa gue itu, untuk sendiri itu lebih dari cukup dan bisa jalan-jalan dan bisa pulang membawa uang banyak seharusnya. Tapi kalau misalnya bawa istri atau keluarga atau anak atau siapapun, itu tidak cukup. Intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya gitu mesti makan tabungan kalau misalnya mau bawa keluarga. Soalnya jadi nggak difasilitasin sih. Misalnya kalau lo mau bawa orang tambahan gitu. LPDP juga nggak tahu ya masih kayak gitu apa enggak. Cuman nggak tahu. Kalau di New Zealand sih nggak. Australia juga enggak kan ya? Setahu aku ya, Kak. Kalau Australia Awards ya sama, maksudnya uang beasiswa untuk living allowance itu mau single atau udah bawa family itu sama aja. Cuma kalau di Australia Awards itu ada kemudahan ini sih, palingan apa ya? Kalau nggak salah dapat diskon untuk asuransi keluarga gitu kalau nggak salah. Jadi maksudnya bukan, kalau living allowance sama, tapi ada kemudahan di bagian lainnya gitu. Tapi apa ya? Ya pada akhirnya kalau teman-teman saya yang udah bawa keluarga sih biasanya mereka part time lagi gitu. Untuk menjawab untuk nanya, sekalian kalau di Australia berarti kalau bawa keluarga terus part time boleh ya? Si visanya mengizinkan buat part time atau gimana? Boleh. Kalau di Australia boleh part-time, maksimal itu 40 jam per minggu. Jadi kayak setengah dari slot dari full time gitu. Itu boleh. Dan banyak sih di sini. Kalau di New Zealand boleh gitu juga nggak, Kak? Sama. Kalau di New Zealand, kalau lagi masa kuliah, maksimal 20 jam per minggu. Tapi kalau misalnya udah lagi liburan, itu 40 jam, bisa maksimal 40 jam per minggu. Oh ya, sorry, salah 20. Oh bener ya, sama kan? Biasanya tuh kita mirip-mirip aja tau, Kak, pasti. Iya, emang selalu Australia, New Zealand. Iya. Tadi aku juga ngeliat Melbourne tuh agak mirip Auckland tau, kayak kota-kota harbor juga gitu ya? Yoi. Tapi di Australia memang semuanya port city sih. Oh, I see. Oke. Iya. Oke. Baik. Maksudnya kota-kota besarnya. Gimana, Bel? Terjawab, Dav? Iya, oke. Terjawab. Makasih, Kak Anin, Kak Kevin. Mungkin salam ke Kak Nabil Satria Faradis, Kak. Itu di Melbourne juga, kalau kenal, Kak Anin. Iya. Udah kenal? Iya, kenal. Itu temennya kakaknya temen gue sih. Iya. Kasih, Kak. Sip. Sempit ya dunia. Oke. Terus antrian ketiga nih. Tapi sebelum antrian ketiga, diingetin lagi ya teman-teman buat ngisi bit.ly lainnya gitu. Boleh buat Syafa. Oh, Syafa katanya izin pertanyaannya nggak bisa, mikrofonnya nggak nyala. Aku bikin aja. Pertanyaannya buat Kak Kevin. Aku mau nanya, Kak, transisi belajar dari materi teknik lingkungan ke materi renewable energy yang kata kakak banyak ngomongin tentang listrik atau mesin itu sulit banget nggak? Terus ada tips nggak, Kak, buat tackle kesulitan itu? Karena mungkin kan ada hal-hal yang basic, tapi kita nggak kuasain dan jadi bikin insecure. Sebenarnya ini pertanyaannya sama yang aku mau tanyain, jadi mungkin aku tambahin dikit aja. Karena kalau aku di pandanganku, kalau misalnya TL kan kadang-kadang kalau yang engineering-nya tuh nyatu kayak ke sistem gitu ya. Sedangkan kalau renewable energy tuh kadang-kadang ada riset dan ada lebih ke creation-nya gitu. Creating something yang, oh nemu ini, nemu itu. Nah, itu tuh si basic-basicnya mungkin yang mesin, chemical, yang gitunya kita belum dapat, itu gimana, Kak? Nyambung sih sama yang apa. Thank you, Kak. Jadi, kalau misalnya di dunia kerja pun, kalian akan memahami bahwa
teknik lingkungan tuh sangat mudah, kayak cuman tambah kurang kali bagi, dan itu sebenarnya di dunia kerja juga agak bikin minder gitu sih. Sebenarnya kadang-kadang ditanya kayak lu lingkungan bisa ngecek ini nggak nih efisiensi mesin gitu kan, buset mana gue tahu mau begitu-gituan. Um, tapi oke, sebelum gue lupa, ada satu hal yang kalian harus pelajarin sebagai seorang lulusan TL, kalian harus menguasai isu-isu seperti climate change. Soalnya walaupun kalian bilang, iya teknik lingkungan tuh sebenarnya bukan environmental studies gitu-gitu, cuman um, apa ya, dengan ada embel-embel lingkungan tuh biasanya kalian diharapin memahami hal seperti itu, dan itu sangat membantu juga. Masalah belajar sama transisi belajar lumayan susah sih, soalnya dulu gue spesialisasinya di apa namanya, di TL itu persampahan kan, dan itu juga gampang-gampang aja gitu, cuman apa namanya, asal kuat dengan bau-bau sampah itu mantap lah udah, cuman modalnya gitu doang gitu. Nah terus waktu di sini mesti belajar tentang listrik, mesti belajar macem-macem, ya lumayan susah sih, tapi gue ada prinsip bahwa semua orang belajar itu dari nol gitu, jadi mau apa namanya, apapun bisa dipelajarin, dan asal lo punya kemampuan untuk kemauan untuk memahami suatu isu, pasti bisa sih. Jadi pastiin aja jadi lu mesti memaster cara lo belajar dulu sih sebelum lo S2 gitu. Jadi lo mesti tahu kalau lo dapat suatu isu baru, proses lo gimana buat sampai memahami isu itu. Dan itu mungkin lo sambil belajarnya pas dunia kerja. Atau mumpung pas zaman kuliah, itu kalian mesti bisa identifikasi gitu, kayak misalnya kayak ada suatu, misalnya kalian nggak ngerti apa ya, misalnya kalian nggak ngerti kimia lingkungan gitu misalnya, ya udah kalian tuh mesti paham kayak apa sih yang bikin kalian nggak ngerti, terus benar-benar kalian mesti nyari tahu, eksperimen gimana caranya supaya kalian ngerti, intinya kayak gitu. Jadi emang kalian harus menguasai cara kalian belajar kalian sendiri sih gitu, tapi tidak mudah gitu. Tapi hal-hal terbaik dalam hidup ini tidak mudah juga gitu. Kalau mau gampang bimbel saja gitu, tidak usah S2. Terima kasih sekali Kak Kevin. Oke, Ya. Kak Syafa juga terima kasih Kak, berarti sudah terjawab. Aku mau nanya sedikit Kak, berarti Kakak mungkin belajar lagi kayak apa ya, haliday atau course zero-nya lagi perlistrikan gitu, atau ada kayak penyamaratan kelas gitu atau gimana Kak? Nggak ada TPB sih, cuman belajarnya apa ya, sebenarnya nggak nyampe kayak gitu. Ada sih yang belajar termodinamika kayak gitu juga, itu apa namanya, mesti belajar dari nol gitu. Cuman di sini kan orang-orangnya background-nya juga macem-macem, jadi lu juga bisa nanya ke teman lu, minta diajarin gitu. Terus kalau misalnya di beasiswa gue tuh dikasih duit buat tutor gitu. Jadi kalau misalnya parah banget nggak ngerti, lo tuh bisa request kayak, gue butuh tutor untuk mata kuliah tertentu, bisa nggak difasilitasin? Bisa. Kayak gitu. Oh gitu. Berarti aman dan possible banget ya Kak buat yang banting setir nih Possible misalnya. selama gigih ya, harus emang jadi bedanya dari orang yang background-nya listrik, background-nya sipil, background-nya mechanical engineering, memang leap of learning-nya tuh lebih panjang gitu. Cuman ya kalau lo mau ya bisa aja gitu. Oke, siap. Makasih banyak Kak Kevin. Ya. Berarti buat Syafa kalau tertarik harus gigih dan harus mulai baca-baca, sharing-sharing. Tapi kayak menarik banget. Terus tadi list yang ngantri bertanya yang keempat ada Kak Safitri. Kak Nabila mau dinyalain mikrofon? Bisa kok. Oke, siap. Boleh Kak, langsung. Sebelumnya, maaf ya nggak on kamera dulu. Selamat malam, Kak Kevin sama Kak Anin. Kenalin, namaku Nabila dari TL Angkatan 2017. Jadi aku mau nanya buat kakak dua-duanya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pertimbangan dan pengalaman kakak, baik dari pengalaman sendiri atau misalkan cerita-cerita dari orang, kira-kira tuh lebih baik kerja dulu sebelum S2 atau S2 dulu, dan kenapa? Nah, kalau misalkan kerja dulu, ntar gimana ya kalau seandainya kita udah kerja nih, tapi kita mau S2 ke luar negeri, tapi kan masih megang kerjaan, itu nanti penyesuaiannya gimana? Itu satu. Terus yang kedua, karena di S2 itu biasanya rentang umurnya jauh lebih besar kan daripada S1, rata-rata pada mirip lah umurnya, nggak jauh beda. Itu kehidupan sosial perkuliahannya bedanya sama S1 gimana ya, Kak? Udah itu aja. Makasih banyak, Kak.
Oke, pertanyaan pertama tentang kuliah dulu atau kerja, ya S2 dulu atau kerja dulu. Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian, personal plan kalian gimana gitu. Kalau saya, tadi saya udah sharing di awal, saya itu lebih pengen, terjun di dunia profesional. Jadi, dan dunia profesional itu kan waktu saya lulus S1 kayak apaan, apa ya, gue pernah kerja apa gitu, gue belum pernah kerja apa-apa. Jadi kayak untuk tahu dunia profesional yang ingin saya geluti setelah saya S2, saya kerja dulu nih gitu, untuk tahu, untuk dapat bayangan, oh dunia kerja tuh kayak gini, oh saya sukanya yang A nih, kalau B saya nggak suka gitu. Jadi ya kayak tadi Kevin juga udah sharing kan, kalau 2-3 tahun awal tuh untuk eksperimen dulu tentang kalian tuh maunya gimana gitu. Nah, ada juga yang pernah bilang kalau misalkan kalian mau terjun di dunia akademis untuk menjadi dosen gitu ya, langsung aja, langsung S2 gitu. Tapi ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Saya nemu kok dosen-dosen di sini ataupun beberapa teman saya yang mereka kerja dulu baru S2, tapi setelah S2 pun mereka akan lanjut S3 karena mereka pengen jadi dosen gitu. Jadi intinya balik lagi ke personal plan kalian. Terus kedua tadi tentang social life. Nah, kalau di jurusan saya, kurang lebih 70% itu domestic students, kalau 30%-nya international students. Terus, tapi karena kita sama-sama punya interest di environmental sustainability, terus ya kalau bahasa sekarang SJW gitu kali ya, itu ya mereka tuh open minded banget semuanya. Jadi kayak ya walaupun pada akhirnya maksudnya kita nyambung kalau bahasnya tentang materi-materi kuliah gitu, itu nyambung-nyambung aja. Cuma mungkin kalau misalkan kayak lebih ke hobi dan segala macam, ya itu balik lagi ke kalian nanti cocoknya ketemunya yang kayak gimana gitu. Kalau saya kebetulan ketemu sama teman-teman yang sama-sama international students juga, ada yang dari Malaysia, ada yang dari India gitu-gitu. Gitu sih. Terus kalau jenjang umurnya macam-macam banget. Jadi karena master di sini itu nggak ada batasan umur sih. Kayaknya semua master nggak pakai batasan umur sih. Ada yang kayak udah profesional, udah kayak punya 20 tahun kerja gitu, ada juga di jurusan saya. Ada yang baru lulus S1 langsung lanjut S2, ada juga. Jadi jenjang umurnya macam-macam, tapi kita ya setara aja karena mungkin Western countries ya, jadi ya manggil-manggil nama aja gitu. Dan salah satu insight juga buat kalian, kalau di sini mungkin di New Zealand juga kita manggil dosen itu pakai nama depan aja. Kalau memang mereka mengiyakan gitu dari pas awal kuliah, oke, please call me Michael, please call me Chris atau siapa gitu. Jadi kayak udah biasa memanggil nama depan gitu. Iya, nggak kebayang kan di kampus manggil Sukandar gitu kan. Tapi nice point juga, sama poin bagus juga buat sama tadi lupa nge-share, salah satu difference di sini adalah bahwa sini kalau misalnya tempat aku ya dosennya itu kayak nggak ada kerjaan lain di luar gitu, jadi semuanya kayak fokus ngajar dan kayak nggak ada kepentingan lain. Terus jadi kalau misalnya benar-benar mau ditanya-tanyain buat PR apapun itu tuh bisa gampang banget dihubungin. Terus kalau misalnya dari pengalaman aku sih Kak, tadi pertanyaan pertama tuh apa ya? Apa ya tadi? Pertanyaan pertama tuh aku lupa. Halo Kak, ini yang pertanyaan rekomendasi mau S2 dulu atau langsung kerja, dan penyesuaiannya gimana? Oke. Ya, kalau misalnya dari menurut aku tetap harus kerja dulu. Kalau misalnya aku tipe yang harus, bukan, itu pilihan masing-masing gitu. Soalnya aku sih kenal beberapa kasus di mana anak S2 yang balik ke Indonesia tapi nggak punya pengalaman kerja,
ujung-ujungnya nyari kerjanya tuh saingannya sama anak S1. Jadi dia nggak dirasa punya value lebih gitu, sama anak S1 gitu loh. Maksudnya kalau kalian misalnya nanti kalian coba itu pas nyari kerja daftar MT lah apa segala macam, itu ntar banyak anak S2 juga gitu. Terus nanti persaingannya bareng kalian. Jadi kalian mesti emang sudah punya pengalaman, menurut aku ya, punya pengalaman kerja dulu. Dan itu juga ngebantu dalam diskusi-diskusi di kelas gitu. Soalnya diskusi di kelas itu juga banyakan pakai kasus dunia nyata gitu. Terus maksudnya kalian nulis esai gitu, segala macam itu tuh butuh insight yang menurut aku nggak bisa didapetin waktu S1 sih, kayak gitu. Terus masalah tadi untuk temenan gitu, hubungan sosialnya, bener, banyak range-nya tuh banyak banget. Ada yang aku ketemu ITB angkatan 2000. Itu roommate aku ngambil PhD itu ITB angkatan 2000. Ujung-ujungnya aku juga agak-agak tidak bisa bergaul dengan dia sih, soalnya kayak hubungan tidak nyambung banget gitu. Tapi banyak juga yang plus minus 3 tahun itu nggak kerasa sih plus minusnya, jadi kayak udah setara banget gitu. Aku di sini tuh ketemu ternyata tuh dulu temen TPB di FTSL anak sipil, ujung-ujungnya main sama dia kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya kayak gitu sih nggak banyak adjustment sih ya, maksudnya lo akan menemukan temen lo kok pasti kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih sekali Kak Kevin sama Kak Anin. Yes. Oke, makasih banyak ya Kak atas jawabannya. Ya, udah menjawab ya, semoga Jawab. menjawab. Udah Kak, udah. Ya. Oke. Sip. Ada penanya lagi nih dari Brigita Raisa. Dari Raisa. Boleh Rai, langsung dinyalain aja. Viral itu kan. Iya Kak. Ya. Halo Kak Kevin dan juga Kak Anin. Aku Raisa T18. Mau nanya nih, kan Kak Kevin sama Kak Anin udah kerja, terus Kak Kevin tadi 2 tahun, Kak Anin udah 4 tahun gitu. Pernah pas lagi kerja itu pernah ngerasa kayak, aduh sayang nih karir gue udah di sini, sayang buat S2, pernah mikir kayak gitu nggak Kak? Atau emang udah dari awal kayak emang udah diplot tetap S2 gitu? Tetap mau S2. Terus pertanyaan kedua, nanya sih, tadi kan Kak Kevin udah ngasih ada tips lain nggak? Dan Kak Kevin ngasih tips buat kontak-kontak uninya. Mungkin ada tips lain nggak biar lolos beasiswa kayak gitu? Udah, thank you. Oke, thank you Raisa. Aku jawab duluan ya Kak. Oke. Ya, jadi apa lagi tadi pertanyaannya, lupa. Oke, oh iya. Sebutin lagi. Yang pertama apa? Udah kerja nih, terus ya udah nyaman sama karirnya gitu, malah jadi karir lagi baik, gitu ya. Ingat, sorry, gue kayak Dori itu agak short term memory loss. Iya. Nah, buat yang karir enggak sih, nggak sayang, soalnya gue menganggap S2 itu juga sebagai another business decision gitu, bahwa gue menggunakan S2 itu untuk melompat lebih jauh lagi gitu. Jadi, dan itu yang menurut gue harus terjadi sama kalian juga kalau misalnya butuh S2. Jadi S2 jangan sekedar S2, tapi gimana caranya supaya S2 itu bisa kalian tahu kalau kalian habis S2 ini jadi nambah lagi karirnya gitu loh. Jangan cuma sekedar aduh gue bosan kerja, ya bisa juga sih kayak gitu, cuman sayang. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau S2 itu kalian ada perkiraan, oke, abis ini kalau gue pulang itu karir gue bisa bertambah dengan cara kayak gini. Misalnya gue naik jabatan, atau misalnya gue kerja di bidang yang gue pengen gitu. Misalnya tahu-tahu lo jadi megang data science gitu, misalnya segala macem. Terus tips lagi buat itu adalah tes IELTS tuh lumayan membantu sih. Kayak kalau misalnya bisa bagus di hal-hal seperti itu, hal-hal yang bisa kalian pelajarin, yang lebih kalian bisa kontrol seperti IELTS atau TOEFL, itu lebih ngebuka banyak pintu sih, kayak gitu. Sama IP S1 kayaknya nggak terlalu ngaruh deh. Tapi jangan jelek juga. Soalnya gitu, jangan percaya sama orang-orang yang ngomong IP tidak penting gitu, karena untuk mencari kerja IP itu penting juga gitu. Betul sekali. Betul kan Kak? Iya. Kalau kalian pernah nonton Sabtu Bersama Bapak, saya setuju banget tuh. Kayak dia bilang bahwa
dapat IP yang bagus tuh apa ya? Jadi sebagai pintu kalian buat mau kerja, mau S2 gitu. Itu pintu kalian gitu. Itu kayak kunci menuju pintu berikutnya gitulah. Iya. Apa tadi yang pertama kan saya lupa. Oh ya, kalau misalnya udah kerja, ya saya nggak ninggalin. Kalau saya sih enggak, karena udah dari awal pengen banget pengen S2 gitu, dan kalau saya sih kebetulan memang apa ya, itu justru ya kayak tadi Kevin juga udah bilang sih, bisa menambah value diri kita sendiri juga gitu. Kalau saya kebetulan alhamdulillah kemarin dapat kesempatan internship di sini gitu. Jadi itu nambah lagi buat value untuk diri saya sendiri, terutama di bidang karir. Jadi kayak tahu nih, kalau dunia kerja di organisasi, kebetulan kemarin di Climate Works itu NGO, research NGO di bidang climate change. Jadi tahu kayak NGO di Australia tuh kayak gini loh kerjanya, terus dia punya kerjasama juga sama Indonesia gitu, kayak jadi bisa, nah karena dia punya kerjasama sama Indonesia juga, jadi kayak bisa build network juga nih nanti, siapa tahu dapat kesempatan lanjut kerja bareng lagi gitu. Terus jadi ya itu, memanfaatkan kesempatan kalian ketika S2, memang tujuan utamanya belajar, tapi ya cari-cari cari-cari hal-hal lain juga yang bisa membantu stepping stone untuk karir kalian gitu. Terus apa yang tadi kedua ya? Tips-tips buat ini ada lagi nggak tips buat beasiswa? Beasiswa ya. Kalau Australia Awards itu, kalau saya bisa ngomongin tentang Australia Awards ya. Kalau LPDP kebetulan nggak ngerti stepnya sekarang gimana, kayaknya udah ganti lagi prosesnya. Kalau Australia Awards itu selama kalian itu sih tadi udah dibilang sama Kevin, get your story straight gitu. Kalian tahu kalian mau ngapain setelah S2, terus S2-nya memang nyambung sama itu, terus kayak udah cocok lah gitu, dan memang kalian sudah melakukan sesuatu di bidang itu menurut itu udah kunci utama banget sih untuk lulus di beasiswanya, karena mereka itu menurut saya ya, tipe-tipe Australia Awards dan New Zealand Awards itu ngelihatnya lebih ke situ gitu, ngelihat ke apa yang bisa kalian value apa yang kalian bawa buat scholarship itu, dan apakah value itu bisa kalian terapkan setelah kalian lulus gitu. Jadi kayak ngapain mereka nggak mau ngasih ke anak-anak yang kayak ya cuma kelihatannya pengen jalan-jalan doang gitu, kayak nggak jelas maunya apa gitu, nggak bisa sih kayaknya, nggak lolos gitu. Apalagi ya kalau selain itu, kayaknya itu sih menurut saya yang paling utama. Belum kepikiran lagi yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih spesifik mungkin bisa nyambung. Mau sharing sedikit aja, sorry. Jadi kalau saya kebetulan sebelumnya kan pernah coba LPDP, pernah coba chevening gitu. Tapi emang setelah saya coba itu, saya tuh nyadar emang interest saya di UK ataupun di waktu ya terutama di UK sih. Di UK tuh kurang kena gitu, kayak kurang pas sama yang pengen saya capai sebenarnya. Jadi ya emang itulah yang membuat saya gagal, makanya saya nyadar, terus kayak balik lagi, kayaknya emang interest gue di water sensitive urban design, adanya practice yang bagus itu di Australia. Yaudah deh gue coba gitu. Emang kalau nyambung, ya alhamdulillah rezeki sih. Gitu. Sorry Kevin tadi motong. Oh iya, nggak apa-apa. Aku cuma mau nambahin. Ada sesuatu yang kalian mesti siapin sebelum S2, sebelum gitu. Bahwa kalian harus menabung sebelum S2, karena sesuatu yang tidak
banyak orang bilang adalah walaupun beasiswanya full scholarship kayak gue, kalau misalnya gue sih itu ternyata tetap butuh banyak uang gitu loh buat lo misalnya kalau lo butuh ini tergantung beasiswanya juga, tapi misalnya lo butuh tes IELTS atau lo butuh bayar visa sendiri dulu walaupun misalnya nanti diganti, atau lo butuh bayar med check dulu. Jadi salah satu fungsi kerja itu juga sebenarnya buat nyiapin dana yang bisa lo pakai untuk utilisasi S2 gitu loh. Jangan sampai lo udah keterima S2-nya, udah terima beasiswanya, tapi lo disuruh med check, tapi lo nggak punya duit, terus gitu, suruh bingung. Itu lumayan penting sih, gitu. Ya, nanti kalau ada lagi, saya kasih tahu deh. Makasih banyak Kak Kevin sama Kak Anin. Sama. Baik, pertanyaannya terjawab ya. Berarti tadi yang dikasih tahu Kak Kevin terakhir yang terkait biaya itu krusial banget ya Kak ya. Oh iya, sama ada satu penanya terakhir, karena berhubung di tempat Kak Kevin sekarang jam 21.25 ada ya Kak ya kayaknya? 1.40. Udah cukup malam di sana ya Kak? Apa, santai saja. Oh, udah 1.40. Satu pertanyaan lagi ya Kak. Oke, antrian terakhir dari Kak Amanda dan Kak Syarika. Boleh langsung dinyalain mikrofonnya aja. Selamat malam kakak-kakak. Thank you Bel udah dikasih kesempatan. Kak, aku punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada kesempatan untuk jadi asisten riset atau mungkin TA untuk international students? Sama yang kedua, selama ini kakak-kakak ada di New Zealand sama Australia, ada nggak sih tantangan yang kakak-kakak hadapin just being Asian in Western countries? Terima kasih. Kalau tempat aku sih nggak terlalu iya ada sih, cuman nggak tahu ya, somehow bukan option yang populer gitu sih buat jadi teaching assistant atau buat jadi research assistant. Mungkin karena dosennya sendiri juga kan, kalau S2 kan lu mata kuliahnya sedikit gitu, nggak kayak S1 kan mata kuliah itu satu semester itu bisa banyak banget gitu. Gue bisa satu semester itu mata kuliah itu kayak cuma 4, tapi rasanya udah kayak berapa belas gitu. Jadi sebenarnya masalah teaching assistant pasti bisa-bisa aja sih kayak gitu, nggak ada kemungkinan tertutup, soalnya kan somehow orang-orang itu juga dapetnya gimana. Tapi bukannya populer, jadi mungkin harus lebih proaktif, harus lebih dekat sama dosen, harus lebih nggak pintar menjilat juga sih, tapi intinya harus lebih dekat sama dosen buat lo tahu info-info kayak gitu. Terus sebenarnya buat being Asian in Western countries adalah no Asian food. Ya sebenarnya itu doang sih. Kalau misalnya di sini sih, kalau misalnya di New Zealand sih nggak ada racism ya, nggak ada. Maksudnya kayak ya sedikit banget sih, maksudnya kayak gitu-gitu, nggak ada isu-isu kayak gitu. Beda mungkin kayak keluarga gue banyak tinggal di Belanda, itu sering banget kena isu racism. Cuman kalau misalnya gue di New Zealand selama ini enggak sih. Cuman isu gue cuman di sini nggak ada sate Padang, itu doang yang gue bingung kenapa negara ini. Paling kayak gitu doang sih. Mungkin kalau misalnya lo seorang Muslim, lo akan menemukan challenge lebih di sini kayak gitu. Mungkin soalnya bukan karena mereka tidak suka, tapi karena memang ya itu udah urusan lo masing-masing, sampai kayak ya mungkin kadang-kadang ada kelas yang lo mesti cabut sebentar, misalnya kalau misalnya mau sholat gitu, atau masjidnya jauh gitu misalnya. Jadi semakin mager kayak gitu-gitu. Paling gitu aja sih. Tapi kalau misalnya as being an Asian, as being an Indonesian, nggak ada isu apa-apa sih kayak gitu. Bahkan kadang-kadang itu jadi unique selling point lo sebagai orang Indonesia gitu. Apalagi kalau misalnya gue kasus Serene Banerjee itu kayak jadi banyak banget kasus yang bisa diambil dari negara gue. Itu aja, Kak. Kalau dari saya, kalau masalah yang pertama yang being Asian in Western countries dulu kali ya. Alhamdulillah sih selama ini belum pernah dapat, ya nauzubillah, semoga nggak dapat sama sekali isu rasisme ya di sini. Cuma itu being different itu ya kerasa lah. Kadang kita juga kayak ngerasa ya different gitu. Tapi it's okay selama kalian juga nggak merasa itu suatu hal yang merugikan. Maksudnya kalau kayak dari perasaan kalian doang gitu. Tapi kalau perlakuan yang
beda sih, alhamdulillah nggak pernah. Dan kalau dan saya yakin kalau di dunia di dunia akademis di kampus-kampus, mereka tuh support mereka tuh punya mental health support gitu. Kalau misalkan ada dan misalkan ada isu-isu kayak rasisme atau apa, mereka akan bantuin gitu dan akan mencoba menyelesaikan masalahnya sih biasanya gitu ya. Terus kalau apa sih tadi yang pertama? Kesempatan untuk jadi TA atau Oh asisten iya ya. Teaching untuk assistant. international students. Kalau teaching assistant yang macam jadi kalau di sini biasanya jadinya tutor, yang tadi saya bilang yang tutor untuk mengasisteni dosen di kelas-kelas tutorial yang isinya isinya diskusi. Kalau di sini sebenarnya kebanyakan yang mengambil peran itu adalah mahasiswa PhD, tapi nggak menutup kemungkinan juga mahasiswa master. Cuma ya itu sih perlu ketan pribadi juga sih kayaknya sama dosennya. Ya, jadi gimana kalian approach dosennya juga aja. Dan mereka akan kalau mereka juga ngeliat value dari kalian yang emang misalnya pernah ngambil di mata kuliah itu dan kalian memang good student, terus ya cocok lah kerja sama dia gitu ya, bisa aja sih ditampung sebagai tutor. Kalau ada beberapa teman saya yang kayak gitu dan tapi itu mereka emang yang bisa membagi kehidupan kuliah dan kehidupan kerja gitu. Kalau saya sendiri sih emang belum pernah coba apply karena waduh kuliah aja susah, jadi mau sambil kerja gitu. Ya. Aku mau nambahin mungkin salah satu kalau misalnya di kasus aku di Auckland itu kenapa nggak kerasa racism itu juga soalnya kalau aku kotanya diverse banget. Bahwa kalau misalnya kayak lo ke suatu intersection terus lo ngumpulin kayak 10 orang gitu, itu tuh akan sangat mungkin itu multinationality. Jadi lo emang dari awal emang nggak kerasa sebagai stranger, soalnya semua orang ada yang kelihatannya etnisnya Chinese, mau ada Indians, mau ada Africans, mau ada yang Caucasians, segala macam gitu. Jadi emang dari awal tuh udah melebur jadi satu gitu. Bahkan di kelas gue kan, di kelas gue itu yang orang Kiwi, kita manggilnya orang New Zealand itu cuma 1 atau 2 dari 60 orang gitu. Sisanya international students, jadi nggak kerasa internasional juga. Maksudnya nggak kerasa outsider gitu sama sekali dan nggak ada treat differently gitu kan. Kalau Indonesia kan harga bule kalau misalnya masuk Borobudur mahal gitu. Kalau misalnya sini kan nggak ada gitu-gitu juga, jadi nggak kerasa lah model-model seperti itu. So it's very good. Bahkan kalau misalnya lo adalah bagian dari LGBTQ community kayak segala macam, itu juga di sini sangat di value dan sangat nggak dipandang berbeda gitu loh. Jadi sangat di embrace. Jadi ya santai sih kayak gitu. Udah gitu aja. Terima kasih banyak Kak Kevin sama Kak Anin. Kak Amanda, terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih kakak-kakak. Oke. Thanks juga, Bel. Oke, Kak Amanda. Nah, berarti hari ini insightful banget ya. Mulai dari tadi alasan pertama milih jurusan, univ, negara, tips and trick buat beasiswa juga tadi ternyata dapat banyak banget. Terus juga cerita terkait kalau misalnya pindah banting setir engineering, ternyata itu possible aja. Sebenarnya kita udah sampai di penghujung acara nih, kakak-kakak. Mungkin dari Kak Nindya atau dari Kak Kevin ada kayak kata penutup gitu nggak? Atau closing statement atau terakhirnya gitu? Boleh banget. Oh. Silakan Kak. Dari senior. Jadi Kak Kevin kan ada terus ya. Tahu nih, apa ya? Ini kan baru satu ya ada beberapa seri ya, dari sharing alumni, dari mungkin mau berjalan ke negara-negara lain gitu. Kalau dari saya, itu sih kayak, sebenarnya tadi saya juga dibilang,
manfaatkan ini untuk kalian, manfaatkan sharing alumni ini untuk kalian kayak dapat gambaran, oh negara A kayak gimana, negara B gimana gitu-gitu, dan tapi tetap disesuaikan sama interest kalian gitu, jangan ikutin yang populer doang, karena itu kesalahan saya sih waktu awal, karena awalnya kebayangan pengen European countries gitu, kayak S2 European countries, oh my god enak banget bisa jalan-jalan ke negara A, B, C, D gitu, tapi ternyata pada ujungnya ya harusnya sesuai sama interest kalian, karena itu akan memudahkan kalian membangun cerita kalian dan membangun karir kalian juga sendiri gitu. Dan ya mungkin lebih enak juga, jadi lebih dilancarkan rezekinya gitu kali ya gitu. Berarti bobot yang get yours dari street itu harus bener-bener dipakemin banget ya Kak ya. Kalau dari Kak Kevin? Ya, kalau dari aku sih, kalau buat teman-teman yang beasiswa hunter juga, mungkin kayak aku dan mungkin Kak Anin juga, adalah bahwa yang pertama it's really a numbers game. Gue kenal banyak banget teman-teman gue yang nyoba beasiswa tuh sampai 4 kali, 5 kali gitu loh, kayak udah itu udah ke tahun keempat, tahun kelima, tahun dimana kayak kalau dia nggak dapat beasiswa angkatan gue, dia udah serah deh, gue nggak mau, gue udah nyerah kayak gitu. Ada juga orang-orang kayak gitu. Jadi menurut gue, jadi dan proses beasiswa itu lama. Jadi dari nge-apply, jadi kalau gue nge-apply Februari, itu baru dapat banget tuh September. Dan sangat banyak kemungkinan terjadi yang bisa ngebuat lo kayak tahu-tahu nggak berangkat kayak gitu. Itu sangat banyak kemungkinan gitu. Tahu-tahu kan COVID juga, lu bingung kan segala macam. Jadi selain it's a numbers game, itu menurut gue jangan dianggap remeh kalau misalnya lo emang niat untuk nyari beasiswa ya. Jadi kalau misalnya lo emang niat, ya udah, kalau misalnya kesempatan setelah 1-2 tahun kerja, ngambil aja. Soalnya kalau lo gagal, nunggunya tuh setahun gitu. Jadi mesti nyobainnya di situ. Paling kayak gitu aja sih. Jangan lupa mumpung S1 nilainya menurut gue sih maksimalin sih. Jadi supaya nanti kalian jangan sampai ada pintu-pintu yang seharusnya bisa kebuka, jadi nggak kebuka cuman gara-gara nilai. Itu sangat sayang sih kayak gitu. Gitu. Sama jangan lupa pesan sponsor, jangan lupa berhimpun. Nah, udah. Jangan lupa sering-sering ke himpi, udah gitulah, itu penyelamat hidup kalian. Apa? Nggak bisa, Kevin lagi COVID. Oh iya juga ya. Oh ya, untung ada berhimpun online seperti ini. Bikin versi online berarti. Berhimpun ya, online. Ya, MTL sampai mampus lah. Siap, keren banget Kak Kevin. Jadi Kak Kevin sebenarnya side note menyuruh kita untuk ambis ketika kita mampu ya Kak ya. Sekarang. Ya. Apalagi lagi COVID, sebenarnya kan waktu di rumahnya banyak, terus tentang buka-buka bedah buku segala macam, habis masak-masak, COVID tidak harus kemana-mana, bisa banget untuk menambah tingkat keambisan sepertinya. Oke, closing statement terakhir mungkin sepatah dua patah kata dari Kak Irfan. Ngapain gue lagi? Udah. Iyalah kan, lo yang nyuruh kita. Kaget ya, lagi ngomong anak cuy. Ya, bisa nggak Kak? Baru dengan Kak Irfan. Halo? Halo Kak, siap? Masuk. Oh ya, oke. Apa ya, mau ngomong apa? Ya udah, itu semua dah yang diomongin Kevin sama Anin itu udah bener lah. Kalau ada yang bilang be opportunist itu sesuatu yang buruk, sebenarnya itu enggak kalau kalian bisa menempatkan di tempatnya gitu. Jadi opportunist itu menurut sangat oke banget tuh. Justru be opportunist lah. Oke, udah itu doang sih. Buat Anin ada salam dari... Yang penting nggak ngerugiin orang lain. Iya, benar banget tuh. Jangan ngerugiin orang lain. Iya. Buat Anin, Nin. Ya. Ada salam dari anak gue, udah itu doang. Salam balik dong, ya ampun, biar ketemu. Salam buat Dita. Udah, sorry ya. Sorry itu ketemu sama Anin ya. Udah, thank you. Ya, semoga bermanfaat lah buat teman-teman HMTL ya. Oke, terima kasih sekali. Ini udah di penghujung acara banget.
mau ngucapin dari saya pribadi dan dari Shitarunya juga mau ngucapin ke Kak Kevin dan Kak Anindya. Terima kasih juga untuk partisipan tadi, ada 60 partisipan tercatat lebih. Terima kasih yang udah bertanya karena jadi makin dalam aja pembicaraannya. Terima kasih juga buat Kak Irfan. Nanti kalau misalnya ada Aishiteru yang lain-lain itu pasti banget pada pingin datang kan karena sebenarnya bahasannya menarik dan aplikatif banget. Nah, jadi untuk tahu nih destinasi selanjutnya kita mau kemana, tolong banget diisi si bit.ly-nya. Tadi bit.ly-nya di atas ada ya, bit.ly Aishiteru Nah, ini ya. Udah aku copy paste lagi di chat, jadi boleh langsung juga buat divisi ekstra kampus yang sudah menyediakan acara sekeren ini. Itu aja dari saya pribadi. Selamat malam untuk kakak-kakak, Kak Anin dan Vin, di sana udah malam sepertinya. Sehat selalu ya Kak, lagi COVID kayak gini. Kalau yang di New Zealand mungkin udah bisa new normalnya lebih lega, kalau yang di Australia karena saya sudah jalan-jalan. banyak juga kan proyek-proyek. Sebenarnya kan di Indonesia juga udah banyak kok Kak yang jalan-jalan, tapi bukan out of safety, tapi Kak. was-was kan? Saya jalan-jalan tidak was-was. Was-was banget, Kak. Jujur aja, kafe-kafe yang suka dipakai buat belajar tuh dulunya yang harusnya masuk ke sana pakai masker, kita udah, sebenarnya di Bandung sendiri udah pada macet di mana-mana sih. Jadi emang, itu ya side note untuk teman-teman yang masih di Bandung atau di kota manapun, tolong bertahan diri di rumah dan keluarlah dengan bijaksana gitu ya. Biar aman semua, HMT. Itu dia. Terima kasih kakak-kakak. Kita akhiri saja sampai sini. Sekian. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Terima kasih teman-teman sudah mengundang. Iya. Halo semuanya. Ini di chat juga banyak yang bilang makasih. Oh iya. Sama-sama guys. Semoga berguna. Kalau butuh apa-apa, apa ya? Instagram atau LinkedIn bisa. Ya. Terima kasih. Saya live sekarang. Bang Irfan, Kanin, terima kasih ya. Sama-sama. Dadah. Good luck buat semuanya ya. Dan stay safe and stay healthy. Oke. Dadah. Dadah. Dikain. Saya sebagai host izin pamit ya. Terima kasih.